Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat ulot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 1006. Ketika dua kekuatan naga pecah dan 9 naga melangkah ke langit pada saat bersamaan, tubuh Lu Ming terlihat seperti seberkas cahaya. Ini sesaat, itu terlalu cepat. Meski Ling Yuntong waspada, dia masih kaget. Terburu-buru, dia membuat langkah cepat. Tapi serangan dan pertahanannya, di telapak tangan Lu Ming, seperti jenderal tahu yang rentan. Telapak tangan Lu Ming menembus semua pertahanan, dan menjepitnya di tenggorokan Ling Yuntong, dan kekuatannya meledak. Leher Ling Yuntong sepertinya akan dipatahkan, dan mengeluarkan teriakan, dan kekuatan nyata seluruh tubuhnya hampir menghilang. Semua orang di sekitar tertegun. Lu Ming sebenarnya satu gerakan untuk mengendalikan Ling Yukong, luar biasa. Setelah sekian lama, orang-orang merespons. Berani, lepaskan Yukong. Kamu mencari kematian, tahukah kamu? Beberapa orang tua meraung, semuanya adalah orang kepercayaan yang dibawa oleh Ling Yunkong. Diam, percaya atau tidak, aku akan mematahkan lehernya sekarang. Lu Ming memiliki cahaya yang tajam di matanya. Terjadi ledakan pembunuhan. Beberapa pria tua tutup mulut dengan cepat. Lu Shaoxing, aku adalah Tian Jiao dari Gunung Xuankong. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan membiarkanmu pergi. Mengaum di langit. Jika kamu dikalahkan secara menyedihkan dalam perjuangan generasi yang sama, apakah kamu benar-benar berpikir orang-orang tingkat tinggi di Gunung Xuankong akan memimpin untukmu, dan tidak takut diejek oleh orang-orang di dunia? Lu Ming menyeringai dan terlihat dingin. Ling Yunkong menggerakkan semangat untuk menggigil, di mata mengungkapkan jejak warna ketakutan. Itu benar, jika musuh dikalahkan dan dibunuh, sesepuh klan akan membalas dendam. Apakah tidak ada Penatua di sisi lain? Pada saat itu, sesepuh dari pihak lain juga akan menyerang Tian Jiao dari generasi yang lebih muda. Di hari berikutnya, di mana Tian Jiao muda memiliki kesempatan untuk bangkit. Apakah mereka semua mati? Apakah itu Dong Huang, Zhongzhu, atau tempat lain? Ini adalah aturan tidak tertulis. Secara umum, sulit bagi generasi yang lebih tua untuk saling bertarung. Kecuali untuk keadaan khusus, tentu saja. Aku akan membunuhmu dengan mudah. Apakah kamu mengerti perbedaan antara kamu dan aku sekarang? Lu Ming mencibir dan melanjutkan, tapi aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku juga bisa berjanji untuk melawannya, tapi kondisiku masih seperti sebelumnya. Kamu bisa bersumpah dan bersumpah darah. Jika kalah, kamu tidak bisa bergerak keluarga Xiao dengan cara apapun. Sebaliknya, aku akan memenuhi syarat aku. Lu Ming menunjuk ke Hai Zi Mingdao. Hari ini, Lu Ming akan menyelesaikan masalah keluarga Xiao sepenuhnya. Jika tidak, itu akan berlangsung selamanya. Di saat yang sama, dia ingin memaksa Ling Yunkong untuk bersumpah darah, dan di sisi lain, dia ingin menunjukkan kekuatannya yang kuat dan menakuti mereka. Aku berjanji padamu, jika aku gagal, aku tidak akan menyentuh keluarga Xiao sedikitpun, dan aku tidak akan membiarkan orang lain memindahkan keluarga Xiao. Hai Ziming adalah yang pertama mengeluarkan suara. Akhirnya, Ling Yukong tidak berdaya, dan hidupnya ada di tangan Lu Ming. Dia hanya bisa berjanji dan bersumpah dengan darah. Begitu sumpah darah seorang prajurit diberikan, dia tidak bisa melanggarnya. Kalau tidak, akan ada banyak iblis di masa depan. Dia tidak hanya akan sulit untuk berlatih, tetapi juga dirasuki iblis. Setelah Ling Yunkong mengambil sumpah darah, Lu Ming membuangnya dan menerbangkannya. Sialan, kuharap Hai Ziming bisa membunuh Lu Shaoxing ini. Mata kosong Ling Yun berbinar dengan mesin pembunuh yang dingin. Lu Ming sebenarnya berani melakukannya padanya, yang membuatnya sangat kuat. Terlebih lagi, dia dipermalukan hari ini. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Hai Ziming bisa mengalahkan Lu Ming. Dia cukup percaya diri dalam Hai Ziming. Dia berpikir bahwa alasan mengapa dia tiba-tiba ditangkap oleh Lu Ming adalah karena Lu Ming terkejut. Jika dia benar-benar waspada, Lu Ming tidak akan bisa menjatuhkannya dengan mudah. Tidak hanya menurutnya begitu, tapi nyatanya banyak orang yang berpikiran demikian, karena Lu Minggang benar-benar sukses dalam serangan diam-diam. Terlebih lagi, Ling Yunkong sangat jelas tentang kekuatan bertarung Hai Ziming. Di antara semua Tian Jiao dari Gunung Xuankong, Hai Ziming adalah bintang yang sedang naik daun dengan kenaikan pesat dan kemajuan luar biasa. Dalam pertempuran Qiyun, Hai Ziming menempati peringkat kelima di antara 10 besar Tian Jiao dari Gunung Xuankong. Namun, setengah tahun kemudian, Ling Yunkong mengetahui dengan jelas bahwa Tian Jiao, peringkat keempat tertinggi di Gunung Xuankong, mungkin bukan lawan Hai Ziming. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan pada Hai Ziming. Menyentuh. Hai Ziming melangkah keluar, menghadap Lu Ming, dengan nafas yang kuat, tanpa penutup apapun. Matanya menunjukkan rasa perang dan kegembiraan yang kuat. 8 puncak lintai. Hai Ziming tidak menyembunyikannya. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa pencapaian Hai Ziming telah mencapai 8 kali lipat puncak lintai. Lu Shaoxing,
biarkan aku mengalaminya. Telapak tangan Hai Ziming bersinar, dan tombak biru laut muncul di tangannya. Hai Ziming, juga dengan senjata. Tombaknya, seperti permata biru, selalu dipenuhi uap air dan memancarkan warna di bawah sinar matahari. Jari-jari Luming sedikit bergerak, tombak naga tak terbatas muncul. Mata Hai Ziming bergerak dan berkata, senjata bagus. Milikmu juga bagus. Lu Mingdao. Kalau begitu perang. Setelah kata jatuh, Hai Ziming melangkah lagi. Dengan lambaian tombaknya, ada bayangan senjata di seluruh langit, dan dia membunuh Luming. Tampaknya semua jalan Luming benar-benar tertutup oleh cahaya dan bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Bersenandung. Begitu tombak Luming bergetar, dia juga menusuk bayangan senjata di langit, dan terus-menerus bertabrakan dengan bayangan senjata Hai Ziming. Kapan? 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 Suara tabrakan yang padat, seperti hujan deras yang jatuh ke bumi, tidak ada habisnya. Luming dan Hai Ziming tenggelam oleh bayang-bayang senjata di seluruh langit. Orang luar hanya bisa melihat bayangan senjata, tapi tidak ada yang bisa melihatnya. Setidaknya ribuan suara itu hanya suara, bayangan senjata menghilang di langit, dua sosok muncul. Tembakan canglang. Tombak di tangan Hai Ziming berputar dan melambai. Tampaknya ada beberapa sungai besar yang berputar di sekitar tombak, membawa kekuatan yang mengerikan dan membunuh Luming. Konsep artistik tombak, ada konsepsi artistik lain, juga sangat mengerikan. Hati Luming tergerak. Fu Haizi besok luar biasa. Dia sebenarnya memahami dua jenis konsepsi artistik yang kuat, dan telah diintegrasikan menjadi satu. Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Pada saat yang sama, tombak naga tak terbatas mengoperasikan Zenju Tiangong. Setiap senjata memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menekan segalanya. Ledakan. Dua senjata panjang membombardir bersama, dan akhirnya, sungai runtuh, dan senjata panjang Hai Ziming ditembakkan. Tubuh Hai Ziming tiba-tiba mundur. Dia telah mundur selama 100 meter sebelum dia berhenti. Wajahnya bermartabat. Dan wajah Ling Yunkong, tapi jelek sampai mati. Luming sangat kuat, sekarang kekuatan tempurnya telah melampaui Perang Dunia Pertama dengannya. Jelas, Luming memiliki kekuatan tersembunyi sebelumnya. Bagus, ambil langkah terbaikku. Di mata cerah Haizi, tombak muncul dari atas kepalanya. Di tombak, ada juga sungai dan 6 cakra emas yang digantung. Dewa tingkat 6 darah. Hai Ziming menunjukkan fusi darah dan menjelma sebagai tombak. Laut tidak terbatas. Di tombak, suara Hai Ziming terdengar. Tombak itu bergetar, berputar di udara, dan ditembakkan. Wah! Luming tampaknya melihat laut, ombak mengejutkan langit, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menuju Luming. Suasana laut. Luming akhirnya tahu apa konsep artistik lain dari Hai Ziming. Ini adalah konsepsi artistik samudera, semacam konsepsi artistik yang mengerikan. Bab 1007, Subrek Penatua. Konsepsi artistik tombak dan lautan selaras, dan kekuatan senjatanya seperti laut. Ombak menghantam pantai, dan laut tidak terbatas, menghancurkan segalanya. Kuat, terlalu kuat, mundur, mundur. Ke segala arah, mereka yang menyaksikan pertempuran, menghadapi gerakan ini, jantung mereka berdetak kencang dan ketakutan, seolah-olah mereka akan dihancurkan dan dihancurkan oleh lautan luas di saat berikutnya. Banyak orang berteriak, dan permaisuri Chang mundur. Ahui, Alei, mereka berdiri di tanah, dan mereka memiliki perasaan yang sama. Perasaan ini membuat mereka merasa bahwa saat berikutnya, mereka akan dibombardir menjadi abu. Namun, di depan mereka, ada sosok hebat, yang menyemburkan kejutan, menghalangi segalanya untuk mereka. Mengaum. Di tubuhnya, ada nyanyian naga yang samar, dan dua kekuatan naga pecah, yang membuat tubuh Luming kembali bersinar ungu. Ledakan. Kali ini, Luming langsung menyingkirkan tombak naga tak terbatas, melangkah maju dan membelahnya dengan satu tangan. Telapak tangan ini sangat umum, tetapi tampaknya memiliki kekuatan untuk menekan langit dan membelah segalanya. Dengan raungan, orang-orang tercengang melihat laut seolah terbelah dua oleh Luming. Air laut yang tak berujung menyapu dan kemudian runtuh. Menyentuh. Di tengah laut, tombak biru juga runtuh. Saat berikutnya, laut menghilang, dan tombaknya menghilang. Langit di atas kota Lishui kembali tenang. Hanya ada satu sosok, yang mundur dengan cepat, menumpahkan jejak darah di udara. Banyak orang melihat pemandangan itu dengan ngeri. Karena orang yang mundur sedang Hai Ziming. Hai Ziming dikalahkan, dan dia memuntahkan darah dan mundur. Ya Tuhan, bahkan Hai Ziming dikalahkan. Kekuatan bertarung Lu Shaoxing luar biasa. Di seluruh Zhongzhou, Hai Zi akan terdaftar sebagai Tianjiao kelas 3, tapi dia masih gagal. Apakah Lu Shaoxing Tianjiao kelas 3? Sangat mungkin Lu Shaoxing bisa menduduki peringkat kelas 3. Mengerikan. Di sekitar, ada banyak kebisingan, dan banyak orang terkejut melihat Luming. Tidak, bagaimana bisa? Ling Yukong meraung dan melebarkan matanya. Aku tidak percaya. Luming benar-benar mengalahkan Hai Ziming. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kamu tahu,
bisa mengalahkan Hai Ziming, dimasukkan ke dalam Zhongzhou yang luas, tidak akan terlalu banyak. Lagi pula, di Zhongzhou yang luas, hanya ada 18 kekuatan hegemonik. Bahkan jika beberapa kekuatan kecil lainnya juga tak tertandingi, berapa jumlahnya? Lin Yukong ketakutan dan marah, tetapi anggota keluarga Xiao sangat gembira. Mereka diselamatkan. Lin Yukong bersumpah selama Hai Zi dikalahkan, dia tidak akan memindahkan keluarga Xiao dengan cara apapun. Aku tersesat. Hai Ziming berdiri di udara, dan matanya penuh kejutan. Menghasilkan. Lu Ming melengkungkan tangannya. Lu Ming memperkirakan bahwa bakat Hai Ziming tidak kalah dengan Raja Dong Huang, Dong Fang Yu dan lainnya. Lu Shaoxing, sayang sekali kamu tidak ikut serta dalam pertempuran Qiyun karena bakatmu. Namun, pertempuran Qiyun hanyalah salah satu stasiun kebangkitan kita. Bahkan jika kita tidak berpartisipasi dalam itu, aku yakin dengan bakatmu, kita juga bisa bangkit. Hai Ziming mengepalkan tinjunya, menunjukkan sedikit kekaguman. Dia sangat bebas dan mudah, sangat berbeda dengan Lin Yukong. Terima kasih kembali. Lu Ming tersenyum. Mengangguk dalam hati, ini normal. Tidak mungkin semua orang seperti Lin Yukong. Kalau tidak, Gunung Xuankong tidak jauh dari kepunahan. Perang juga telah terjadi, Lin Yukong. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan saling berutang. Saat ini, Hai Ziming melihat ke jalan Lin Yukong. Hati Lu Ming bergerak, tampaknya Hai Ziming berutang budi pada Lin Yukong untuk membantunya. Setelah mengatakan ini, tubuh Hai Ziming bergerak, berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang di udara. Apakah kamu belum pergi? Lu Ming melihat ke langit. Bersenandung. Lin Yukong melambaikan lengan bajunya, dia ingin membuat keputusan yang sulit. Sayangnya, dia sudah membuat sumpah darah sebelumnya, jadi dia hanya bisa menggigit giginya dan pergi. Bahkan kemudian, dia tidak bisa mengarahkan orang lain untuk berurusan dengan keluarga Xiao. Dalam sekejap, tidak ada seorang pun yang tersisa di gunung. Lu Ming datang ke keluarga Xiao. Dengan lambaian tangannya, Zhen Yuan keluar dan memblokir Yuan asli yang telah mereka kembangkan. Lu Ming memecahnya satu persatu, dan mereka bebas lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Semua keluarga Xiao berterima kasih kepada Lu Ming lagi dan lagi. Kali ini, tanpa Lu Ming, mereka akan terbunuh. Sama-sama, Lin Yukong tidak akan mempermalukan keluarga Xiao di masa depan. Harap ingat anggota keluarga Xiao yang lain. Aku akan pergi dan mengambil mereka kembali. Lu Mingdao. Keluarga Xiao semuanya memesan dan bertindak secara berkelompok. Lu Ming melangkah ke udara, menuju pulau sebelumnya. Dengan kepergian Lu Ming, kerumunan penonton juga bubar. Namun, nama Lu Shaoxing telah menyebar ke seluruh kota Lishui dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa. Aku yakin itu akan segera menyebar ke wilayah yang dikuasai oleh Gunung Xuankong. Lu Shaoxing, banyak orang yang penasaran dengan apa yang sakral. Setelah perang Qiyun, dia tiba-tiba muncul. Ketika Xiao Zhan dan Ahui dan seorang Lei mengetahui berita spesifiknya, mereka semua sangat senang dan berterima kasih kepada Lu Ming. Lu Ming telah menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Mereka tidak perlu melarikan diri di masa depan. Ketika mereka kembali ke keluarga Xiao, Xiao Zhan mengatur agar orang-orang dari keluarga Xiao membangun kembali rumah Xiao, karena keluarga Xiao telah terkena dampak perang dan banyak bangunan yang hancur. Lu Ming terus berlatih keras. Dalam sekejap, dan 10 hari kemudian, konsepsi artistiknya tentang air secara bertahap mendekati Dacheng tingkat ketiga. Dari konsepsi artistik lainnya, semakin dekat. Pada hari ini, sebuah pesan menyebar dengan cepat di kota Lishui. Di sebelah barat kota Lishui, ada danau air hitam. Di danau air hitam, sebenarnya ada teras teratai pemurnian air. Sekarang, teras teratai air murni akan matang. Ini teras teratai pemurni air. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Pergi. Begitu berita itu keluar, banyak orang pindah ke barat kota Lishui. Namun, ada juga banyak orang yang lebih masuk akal dan tidak pergi. Betapa berharganya platform teratai pemurnian air, ia memainkan peran besar dalam menumbuhkan konsepsi artistik air atau keterampilan atribut air. Bahkan jika dapat menembus kemacetan, itu pasti akan menarik banyak ahli untuk pergi ke sana, dan bahkan banyak monster tua yang telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun akan muncul. Ya, meskipun tahap teratai pemurnian air tidak banyak berguna untuk konsepsi artistik tingkat 4, itu sangat membantu untuk konsepsi artistik tingkat ketiga. Terutama ketika tingkat ketiga menerobos tingkat keempat, itu akan memiliki efek yang besar. Saat kita pergi, kita akan mati. Orang-orang ini mencibir, tidak memulai, hanya di kota Lishui dan berita lainnya. Tahap teratai pemurnian air. Mendengar berita itu, mata Lu Ming bersinar. Dia harus mendapatkannya. Selama dia mendapatkan tahap teratai air murni, konsepsi artistiknya tentang air akan membuat kemajuan besar dalam waktu singkat, bahkan melampaui 4 konsepsi artistik lainnya dan mengejar ketinggalan. Dengan cara ini, kultivasinya dapat mulai meningkat lagi. Sudah lebih dari setengah tahun, dan prestasinya belum membaik. Sekarang Tian Jiao, yang telah berpartisipasi dalam pertempuran Qi, sekarang berlatih keras di pintu tertutup dan mencerna keuntungannya sendiri.
prestasinya pasti akan berkembang pesat. Luming berspekulasi bahwa pencapaian Dewa Kaisar, Pedang Darah 1, Aotu dan lainnya pasti jauh melampaui dirinya. Luming harus meningkatkan konsep artistik air dengan cepat agar kultivasinya dapat terus meningkat. Bab 1008. Saat ini, Luming mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Zhan dan seorang Hui dan seorang Lei. Dia sudah lama berada di keluarga Xiao dan kota Lis Hui. Sudah waktunya untuk pergi. Kakak Lu, maukah kamu datang menemui kami di masa depan? Hui dengan enggan menatap Luming. Lei tidak berbicara, tetapi matanya sama, enggan menyerah. Ya, aku akan datang menemuimu ketika aku punya waktu. Kamu harus berlatih keras. Jika ada sesuatu, aku akan memberitahumu tentang itu. Luming tersenyum, mengangguk ke Xiao Zhan, lalu naik ke udara, pergi dari sini dan terbang ke arah danau air hitam. Danau Heisui berjarak jutaan mil dari barat kota Lishui. Danau Heisui tidak besar, dengan radius hanya sekitar 100 li. Saat Luming tiba, sudah ada orang di sekitar danau. Orang-orang ini tidak hanya dari kota Lishui, tetapi juga dari seluruh negeri. Pria, wanita, tua dan muda, banyak orang memiliki nafas yang kuat dan kultivasi yang dalam. Itu Lu Shaoxing. Kedatangan Luming menimbulkan kegemparan dan seseorang mengenalinya. Banyak orang memandangnya dengan martabat dan kewaspadaan. Lawannya, bahkan di medan perang, bukanlah musuh. Ini adalah pesaing yang kuat. Luming mengabaikan pandangan semua orang dan melihat ke danau air hitam. Danau air hitam seperti namanya. Airnya berwarna hitam. Konon air danau itu sangat beracun. Bahkan jika itu kuat di lingkungan spiritual, itu sangat berbahaya. Di tengah danau air hitam, ada panggung teratai biru, saat ini dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Ini adalah tahap teratai pemurnian air, tetapi jelas, tahap teratai pemurnian air belum sepenuhnya matang. Platform teratai pemurnian air adalah sejenis ramuan aneh. Jika belum sepenuhnya matang, itu bukan hanya obat ajaib, tapi juga racun, sangat beracun. Hanya ketika sudah matang sepenuhnya barulah bisa menjadi obat ajaib, yang sangat membantu untuk mengembangkan keterampilan atribut air dan konsepsi artistik tentang air. Ada begitu banyak ahli di sini. Sepertinya kita tidak beraksi. Kamu lihat, itu Lu Shaoxing. Tian Jiao yang mengalahkan Hai Ziming. Kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Ada juga banyak karakter dengan lingkungan spiritual yang sempurna. Tapi ada beberapa monster laut biasa, yang bukan roh yang kuat. Di sekeliling, banyak orang berbicara dengan suara rendah, dan beberapa orang menghela nafas, mengetahui bahwa mereka tidak memiliki harapan. Yang disebut level monster tua yang kuat adalah nama dari beberapa makhluk yang sangat mengerikan dalam kondisi kelahiran roh. Dalam proses kesempurnaan spiritual, sejumlah kecil orang telah terbangun dengan darah tingkat ketuhanan, tetapi mereka terjebak dalam kesempurnaan spiritual. Mereka yang belum menembus alam spiritual dan telah hidup lama, disebut monster tua. Orang-orang ini berbeda dari kesempurnaan spiritual secara umum. Ketika mereka masih muda, mereka semua adalah dewa. Namun, sangat sulit untuk menembus roh dan Tuhan. Banyak orang yang sombong di level roh tingkat pertama atau kedua akan terjebak dalam keadaan janin roh dan akan sulit ditembus seumur hidup. Orang-orang ini adalah kekuatan pertempuran yang paling mengerikan dan sangat menakutkan dalam kondisi kelahiran roh. Di tempat kejadian hari ini, beberapa tokoh seperti itu muncul. Apalagi jumlah orang semakin bertambah. Itu Yang Chong, salah satu dari 10 besar Tian Jiao di Gunung Xuankong. Dan Wukong, salah satu dari 10 besar Tian Jiao. Seseorang berseru, melihat ke langit. Di kedua sisi timur dan barat, ada seorang pemuda datang dari langit. Nafasnya agung dan sikapnya luar biasa. Hati Luming tergerak. Selama periode ini, dia juga memiliki pemahaman tentang 10 Tian Jiao dari Gunung Xuankong. Yang Chong, 10 besar Tian Jiao, peringkat keempat, Wukong dan keenam, adalah sosok Tian Jiao yang sangat kuat. Tanpa diduga, teras teratai air murni, ke sosok Tian Jiao Gunung Hangkong, semuanya tertarik. Mata banyak monster tua bermartabat. Misalnya, Yang Chong dan Wukong tidak sebaik tingkat kultivasi mereka, tetapi kekuatan bertarung mereka tidak dapat dilihat menurut akal sehat. Kerumunan menunggu dengan tenang, dan semakin banyak orang. Setengah hari kemudian, platform teratai pemurnian air tiba-tiba menjadi terang. Aroma obat yang kuat dapat tercium bahkan jika jaraknya ratusan mil. Tahap teratai pemurnian air sudah matang. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya, meledak dari cahaya yang menyala-nyala. Sua, sua, sua. Dalam sekejap, setidaknya ratusan orang bergegas menuju danau air hitam. Pergi dari sini, pemurni air itu milikku. Aku ingin mati, itu milikku. Kau yang mati. Suara menderu, semua jenis cahaya terus meletus, jeritan terus terdengar, danau air hitam diwarnai darah. Menabrak. Semangat yang kuat melonjak, dan danau air hitam bergulung dan memercik. Ah! Suara percikan di danau terdengar cepat. Tidak, hati-hati, danau itu sangat beracun. Banyak orang berteriak dan lari ke Zenyuan untuk melindungi diri. Namun, air danau sangat beracun.
Jika terciprat ke Zenyuan, bahkan Zenyuan akan cepat terkikis. Turun padaku. Raungan berlanjut, seseorang terlempar ke danau, dibanjiri oleh danau, perlindungan Zenyuan dengan cepat terkikis, dan akhirnya mengeluarkan teriakan melengking, tidak ada tulang yang selamat. Banyak orang ketakutan dan mulai mundur dan tidak berani maju. Itu terlalu berbahaya. Beberapa saat yang lalu, ratusan orang meninggal, semuanya adalah orang-orang kuat di atas kondisi kelahiran spiritual. Mereka yang berada di bawah dunia spiritual tidak berani terburu-buru. Selama mereka terciprat setetes air danau, mereka akan mati. Tapi masih banyak orang yang maju, adalah master, sekilas, hampir semuanya lebih dari 6 janin roh yang kuat. Tiba-tiba, beberapa makhluk hitam muncul di danau. Ini adalah sejenis ular raksasa hitam dengan sisik tebal dan mata dingin. Setiap ular memiliki diameter lebih dari 10 meter. Ular hitam besar itu menggelinding, air danau bergelora hebat, menimbulkan ribuan gelombang. Gelombang bergulung ke arah banyak orang, tiba-tiba, banyak orang yang terlibat dalam air danau, mengeluarkan teriakan sedih. Ular air hitam, itu ular air hitam. Seseorang berteriak ngeri. Wah! Ular air hitam awalnya adalah monster tingkat atas dari level 7. Di danau air hitam, itu seperti ikan di dalam air, yang sangat menakutkan. Di danau air hitam, ada 6 ular air hitam. Mereka melindungi platform teratai air murni di tengah. Dengan sapuan ekornya membawa gelombang besar. Tidak ada yang berani mengambilnya dan mengelak satu persatu. Binatang jahat, cari kematian. Ada beberapa orang tua dengan rambut putih, memainkan cahaya ajaib, danau akan tersebar, membunuh ular suan air hitam. Itu tangan kuat level monster tua. Seseorang menelepon. Beberapa lelaki tua, kuat, jauh lebih dari semangat umum janin yang sempurna. Pada saat yang sama, orang dapat melihat bahwa Yang Chong dan Wukong juga sangat kuat. Mereka bergegas maju dan melawan ular hitam dan ular suan. Ada juga beberapa janin roh yang sempurna, 9 janin roh, 8 kuat, juga mati-matian maju, danau air hitam, perang, kekacauan. Luming berbaur dengan kerumunan dan bergegas maju. Dia memiliki kekuatan menelan dan tidak takut dengan racun danau. Namun, dia tidak terburu-buru, tetapi bercampur di antara kerumunan, menggunakan kekuatan menelan. Banyak ahli telah terbunuh. Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Bagaimana Luming bisa menyia-nyiakannya? Memegang telapak tangan kosong, kekuatan menelan yang kuat pecah, menutupi mereka yang telah terbunuh. Tiba-tiba, esensi darah bergulir, Zenyuan, Mutrune, Del. Semuanya ditelan oleh Luming. Dengan penyulingan darah Jiulong yang terus-menerus, konsep artistik air Luming mulai meningkat pesat. Bab 1009. Di permukaan danau, pertempuran berlangsung sangat sengit. Di hadapan pengepungan begitu banyak ahli, ular air hitam suan tidak dapat menahannya. Tubuhnya yang besar penuh dengan luka. Bahkan 2 ular suan air hitam terbunuh dan tubuh besar mereka mengapung di danau. Sisa ular air hitam, tenggelam ke dalam danau. Teras teratai pemurnian air adalah milikku. Begitu ular air gelap mundur, banyak orang mulai menjadi gila dan bergegas ke platform teratai air murni. Jika kamu ingin mendapatkan platform teratai pemurnian air, kamu ingin mati. Seorang lelaki tua dengan rambut biru meraung, dan jari-jarinya tergores. Beberapa 8 janin roh dan 9 janin roh dicabik dan dibunuh di sini. Itu terlalu kuat. Kekuatan lelaki tua berambut biru ini jauh di atas kesempurnaan spiritual secara umum. Dia adalah monster tua yang kuat. Di beberapa arah lainnya, ada orang-orang yang begitu kuat, berjuang untuk bergegas menuju platform teratai air murni. Di antara mereka, Yang Chong, Wukong, juga kuat dan tak terkalahkan, tidak lebih lemah dari monster tua itu. Sua. Pada saat ini, Luming juga mulai bergerak, tubuhnya seperti pita, menuju platform teratai air murni, dengan sangat cepat, meninggalkan banyak orang. Tinggalkan untukku. Tiba-tiba, 2 serangan mengerikan menyerang Luming. Luming meliriknya dan menemukan bahwa 2 tetua yang menyerangnya. Kedua tetua ini memiliki kesempurnaan spiritual, tetapi mereka hanyalah kesempurnaan spiritual biasa. Mencari kematian. Luming minum dengan dingin, dan kekuatan menelan dengan tangan kirinya pecah, menutupi kedua tetua itu. 2 jari diacungkan dari telapak tangan kanan, dan 2 tombak muncul, menunjuk ke arah kedua sesepuh. Tidak, kembali. Ditelan oleh kekuatan menelan, kedua tetua merasa bahwa semua energi di tubuh mereka akan ditelan, dan kekuatan mereka sulit dimainkan. Pada saat yang sama, kedua tombak itu sangat menakutkan, menimbulkan ancaman fatal bagi mereka. 2 orang mengaum, di matanya memancarkan cahaya tak tertandingi yang mengejutkan, mereka tahu bertemu dengan Tian Jiao yang mengerikan. Tapi sudah terlambat untuk berhenti. Kedua senjata itu ada di depan mereka dalam sekejap. Maafkan aku. Teriak mereka, tapi saat berikutnya, mereka tertusuk tombak. Kekuatan dari melahap esensi kedua lelaki tua itu. Janin roh biasa sempurna, Luming bisa dibunuh dengan memutar tangannya. Sua. Tubuh Luming bergerak dan bergegas maju. Kecepatannya sangat cepat, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Mati. Deru dingin datang,
tenda cakar yang mengerikan, menuju Lu Ming diselimuti. Tanpa ragu, Lu Ming berpisah. Menyentuh. Telapak tangannya terbelah pada cakar biru, dan tubuhnya hanya sedikit bergoyang, tetapi sisi lainnya terbelah ke belakang olehnya. Lu Mingyi adalah pria tua berambut biru itu, level monster tua yang kuat. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang Lu Ming dengan penuh martabat. Orang tua itu tidak menyangka bahwa seorang pemuda begitu kuat. Lu Ming meliriknya. Alih-alih terus bergerak, Lu Ming bergegas menuju teras teratai air murni. Di arah lain, seseorang mendekat. Wajah lelaki tua berambut biru itu berubah untuk sementara waktu, tetapi dia tidak terus bergerak dan bergegas ke platform teratai pemurnian air. Seekor elang biru muncul di atas kepalanya, dan cakra emas muncul. Dia menggunakan fusi darah untuk menjelma elang biru dan menerkam platform teratai pemurnian air. Ada 7 sosok di segala arah, dekat teras teratai pemurni air. Yang Chong, Wukong, Lu Ming, dan 4 lelaki tua. Kecepatan 7 orang adalah yang tercepat, di dekat platform teratai pemurnian air. Keluar dari sini. Kamu yang berguling, mati. 7 orang saling melupakan, perang tiba-tiba pecah, serangan yang mengerikan, menuju sisi lain mengalir deras, perkelahian pecah. Namun, mereka semua sengaja menghindari platform teratai air murni, dan kekuatan mereka tidak jatuh ke platform teratai air murni. Ledakan, ledakan. Raungannya konstan dan semua jenis lampu beterbangan. Mendesis. Seekor elang biru menerkam Lu Ming, dan angin kencang sangat mengerikan. Itu pria tua berambut biru lagi. Orang tua, bunuh diri. Begitu mata Lu Ming dingin, 5 warna cahaya meledak. Dia menjalankan Zenju Tiangong dan membelahnya dengan satu tangan. Menyentuh. Elang biru jatuh di atas elang biru dengan satu tangan, yang langsung membelah cakar elang menjadi beberapa bagian. Kekuatan mengerikan meledak, dan elang biru itu roboh. Sosok lelaki tua berambut biru itu muncul kembali. Darah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya dengan cepat mundur, dan matanya menunjukkan ketakutan. Kemudian, kekuatan menelan yang mengerikan menutupi dirinya. Begitu Lu Ming melangkah, dia muncul di depan pria tua berambut biru dan membelahnya dengan satu tangan. Tunggu, lepaskan aku. Pria tua berambut biru itu berteriak ngeri, tapi Lu Ming terus memotong. Klik. Pria tua berambut biru itu memiliki lubang besar di tubuhnya, dan darahnya mengalir deras. Tapi dia belum mati untuk sementara waktu, jadi dia ingin melarikan diri dengan putus asa. Sekarang, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tahap teratai air murni. Dia ingin melarikan diri dan melarikan diri. Tapi bagaimana Lu Ming bisa membiarkannya melarikan diri? Menyentuh. Dengan satu kaki keluar, kekuatan Jiulong's Footwork pecah, dan pria tua berambut biru itu berteriak, dan keempat bagiannya tidak terputus. Kemudian, semua esensi lelaki tua berambut biru itu dimakan oleh Lu Ming. Pria tua berambut biru itu hanyalah darah setingkat dewa yang terbangun. Apakah dia lawan Lu Ming? Bahkan jika prestasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, dia dengan mudah dibunuh. Di belakang, orang lain yang datang setelahnya terkejut. Lu Ming terlalu mengerikan, level monster tua yang kuat, jadi terbunuh. Mereka menatap Lu Ming dengan ngeri di mata mereka. Saat ini, persaingan platform teratai pemurnian air masih sengit. Yang Chong dan Wukong bergabung untuk melawan 3 monster tua dan mengalahkan mereka. Sua. Lu Ming melangkah keluar, dekat dengan platform teratai pemurnian air. Lu Shaoxing. Yang Chong memandang Lu Ming dengan sedikit martabat. Jelas, dia sudah tahu tentang kekalahan Hai Ziming Lu Ming. Kekuatan Hai Ziming tidak lebih lemah darinya. Lu Ming tidak yakin dia bisa mengalahkan Hai Ziming. Lu Ming melirik kerumunan dengan acuh tak acuh, melangkah keluar, mengulurkan tangannya, dan meraih platform teratai air murni. Mustahil. Cahaya dingin melintas di langit, dan tombak di tangannya menusuk Lu Ming. Lu Ming membelah telapak tangan, dan tubuh Wukong bergetar dan mundur ke belakang. Ledakan. Kemudian, Lu Ming mengepalkan tangan, dan monster tua memuntahkan darah dan mundur. Banyak orang mengambil napas dingin. Terlalu mudah untuk diblokir oleh Wukong. Terlalu mudah untuk diblokir oleh Lu Ming. Lebih baik tidak mati. Mata Lu Ming menyapu, beberapa monster tua, serta Yang Chong dan Wukong, semuanya berubah menjadi jelek. Lu Shaoxing, meskipun kamu kuat, banyak dari kami di sini mungkin tidak takut padamu. Jalan Wukong. Saat ini, ke segala arah, ada banyak master, tetapi mereka jauh, tidak berani mendekat. Kamu bisa mencobanya. Saluran dingin Lu Ming. Yang Chong, Wukong, aku menyarankan agar kita bergandengan tangan untuk memenangkan teras teratai pemurni air setelah mengalahkan pria ini. Jika tidak, tahap teratai air murni akan diambil oleh orang ini, dan kita tidak akan bisa minum sup apapun. Kata monster tua. Ya, aku setuju. Wukong mengangguk. Yang Chong mengerutkan kening. Lu Ming, seperti Tian Jiao, tidak ingin menyinggung perasaannya kecuali jika diperlukan. Dan kamu, Yang Chong. Wukong menatap Yang Chong. Bab 1010.
Yang Chong merenung sejenak, tetapi dia bahkan mundur beberapa langkah dan berkata, meskipun teras teratai air murni sangat berharga, itu tidak berpengaruh besar pada aku. Aku tidak akan memperdebatkannya. Yah, itu yang kamu katakan. Mata Wukong menjadi cerah. Yang Chong adalah lawan yang sengit. Sekarang mundur, tunggu sebentar. Selama mereka mengalahkan Luming, mereka akan memiliki satu lawan yang kurang kuat. Dalam benak Wukong, lawan terbesar di sini adalah Luming, lalu Yang Chong. Adapun beberapa monster tua, Wukong tidak takut. Mata beberapa monster tua juga cerah, dan kemudian mereka memandang Luming satu persatu. Sekarang, selesaikan saja Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Napas amarah, bangkit, Wukong, dan kepala tiga monster tua, semuanya muncul dengan kecemerlangan yang cerah, dan berbagai pembuluh darah muncul. Tiga monster tua, dua di antaranya, adalah darah tingkat dua dewa, dan satu adalah darah tingkat satu dewa. Setiap orang adalah budidaya batas kesempurnaan spiritual. Wukong adalah darah tingkat ke-6 dari tingkat dewa, dan budidaya adalah tahap selanjutnya dari janin roh 8 kali lipat, tetapi nafasnya lebih kuat dari monster tua manapun. Hampir pada saat yang sama, keempatnya menggunakan fusi darah untuk menyerang Luming. Mengaum. Di tubuh Luming, ada nyanyian naga. Luming mengeluarkan kekuatan naga, dan ada lapisan cahaya ungu di tubuhnya. Kekuatan naga pecah dan meningkat pesat. Luming melangkah keluar dan mengepalkan beberapa kali berturut-turut. Ledakan, 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 ledakan. Ruang bergetar, kekuatan tinju yang luar biasa, menyerang 4 orang secara terpisah. 3 monster tua langsung dipukul mundur, hanya Wukong yang lebih baik, tapi mereka juga dipukul bola balik. 5 warna kecemerlangan menutupi tinju, dan kekuatan keterampilan Zenjutian sangat luar biasa. Dengan peningkatan konsepsi artistik air, 5 jenis konsepsi artistik meletus pada saat yang sama, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Satu pukulan tampaknya menghancurkan segalanya. Perang, perang. Luming meraung, semangat juangnya meledak dan cahayanya bersinar seperti dewa perang muda. Dia bermanuver ke segala arah, dan tinjunya mengguncang udara. Dengan kekuatan satu orang, dia menahan keempat pria itu. Ruangan itu meraung dengan lusinan suara keras. Tidak jauh dari situ, Yang Chong kaget lalu tertawa getir. Layak untuk bisa mengalahkan Hai Ziming, dia bukanlah lawan. Lebih jauh, yang lain lebih terkejut. Luming benar-benar menekan 4 tuan dengan kekuatan satu orang. Tahukah kamu, di mata orang biasa, yang kuat di level monster tua hampir tak terkalahkan di dunia spiritual. Mereka membangkitkan darah tingkat dewa, tetapi mereka tidak bisa memasuki alam spiritual. Mereka telah berlatih setidaknya selama 1000 tahun, bahkan ada yang berlatih selama 2 atau 3000 tahun. Sangat mengerikan. Selain itu, ada iblis bernama Tian Jiao Wukong. Mereka berempat bergandengan tangan, tapi mereka bukan lawan Luming. Setelah beberapa lusin gerakan, keempat Wukong akhirnya tidak bisa menahan diri. Di bawah tekanan kekuatan tinju Luming yang mengerikan, mereka semua berubah menjadi sosok manusia, dengan naik turunnya tubuh dan napas yang lemah. Mereka kurang lebih terluka. Saat ini, mereka berempat sangat ketakutan dan menatap Luming, sungguh luar biasa. Tian Jiao kelas 3, Lu Shaoxing ini, benar-benar telah mencapai kekuatan tempur kelas 3 Tian Jiao. Ya, bahkan Tian Jiao kelas 3 yang lemah mungkin tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu. Tian Jiao kelas 3, ini adalah kelompok orang teratas yang berdiri di Zhongzhou. Hanya ada 3 gunung gantung. Di sekeliling, ada banyak diskusi. Tidak ada yang berani melangkah maju, bahkan jika teras teratai pemurni air tepat di depan mereka. Semangat umum itu sempurna. Di depan kekuatan tempur Luming, kamu dapat membalikkan tangan dan membunuh mereka. Siapa yang berani maju? Luming melirik kerumunan, lalu melangkah maju menuju platform teratai air murni. Wukong dan beberapa monster tua tidak bergerak. Meskipun mereka enggan, mereka tahu bahwa kali ini, teras teratai air murni adalah milik Luming, dan tidak ada yang bisa bersaing dengan Luming. Wah! Pada saat ini, air danau berguling, sebuah benda besar tiba-tiba muncul, menelan platform teratai ke pintu masuk, dan kemudian mengebor ke dalam air. Ular raksasa, ular air hitam. Tidak, itu bukan ular air hitam. Ini lebih besar dan lebih menakjubkan daripada ular air hitam. Itu adalah Raja Ular Air Hitam, ular Raja Air Hitam. Mencari kematian. Luming minum dengan dingin dan melangkah. Jiulong melangkah keluar dari langit dengan hiruk pikuk, dan kekuatan mengerikan itu meledak ke dalam danau air hitam. Ledakan. Seluruh danau air hitam bergetar dan ombaknya sangat besar. Ah, tidak, Lu Shaoxing gila. Ayo, ayo. Kembali. Di sekeliling, orang-orang kuat itu terbang ke ketinggian dalam ketakutan, lalu terbang ke tepi danau. Danau bergulung, ombak besar melonjak, dan kekuatan yang mengerikan membombardir, dan sosok ular Raja Air Hitam itu seperti bayangan. Dengan lambaian tangan Luming, ratusan tombak dikumpulkan di udara dan ditembakkan ke arah danau. Dengan raungan amarah, Raja Ular Hitam itu bergegas keluar dari danau air hitam dan terbang ke pantai.
Itu bukan ular Raja Air Hitam, itu manusia. Mata Luming dingin. Ular Raja Air Hitam ini bukanlah ular Raja Air Hitam yang sebenarnya, melainkan darah beberapa orang. Itu adalah darah ular Raja Ular Hitam, yang menunjukkan perpaduan darah. Pria ini memiliki pikiran yang baik. Dia adalah ular Raja Air Hitam. Dia tidak takut dengan racun danau air hitam. Dia telah lama menyelinap ke dasar danau untuk memanfaatkan kesempatan menangkap teras teratai air murni. Tapi bagaimana Luming membiarkan orang ini melarikan diri dengan mudah? Injak kaki, tubuh seperti Streamer, menuju pengejaran ular Raja Air Hitam. Tepat ketika ular Raja Air Hitam hendak melarikan diri dari area air hitam, cahaya pedang putih besar memotong ke arah ular Raja Air Hitam di udara. Cahaya pisau itu sangat mengerikan dan mengeluarkan udara dingin. Raja Ular Hitam terkejut. Tubuh besar ular itu meringkuk dan berubah menjadi manusia lagi. Dia adalah seorang lelaki tua dengan mata gelap dan mata gelap. Dia ingin melarikan diri dari sisi lain. Tetapi pada saat ini, Luming telah tiba, dan sebuah tinju meledak, menutupi lelaki tua itu, mengguncang tubuhnya dan menghalangi tubuhnya. Monster tua air hitam. Seseorang berseru dan mengenali lelaki tua itu. Orang tua, yang darah kebangkitannya, adalah dewa tingkat 3. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak menembus alam spiritual, tetapi kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia sangat terkenal di daerah Gunung Suankong. Desis. Saat ini, suhu di sekitar turun tajam, mata banyak orang tersapu, mata melebar. Ternyata Daomang tidak membunuh monster air hitam tua itu, melainkan jatuh di danau air hitam. Pada saat ini, seluruh danau air hitam membeku, dan danau air hitam 100 mil berubah menjadi danau es. Seorang pemuda jangkung dan kekar datang dari langit dan muncul di sisi lain monster tua Heisui. Dia berpisah dari Luming di kedua sisi dan mengepung monster tua di tengah. Cu gila, ini maniak Cu. Seseorang berseru. Cu mania juga ada di sini. Aku pernah melihat beberapa dari mereka. Apakah maniak Cu menyukai teras teratai Jingsui? Banyak orang terkejut pada saat yang sama, tetapi mata mereka bersinar. Dangkong Gunung 10 Tianjiao peringkat kedua maniak Cu, muncul. Cu Kuang adalah pria kekar, berpakaian santai, membawa pedang di punggungnya. Matanya langsung melewati monster tua air hitam dan mendarat di Luming. Apakah kamu Lu Shaoxing? Tanya Cu. Tidak buruk. Luming mengangguk. Kudengar kamu mengalahkan Ling Yukong, Hei Siming. Cu bertanya lagi. Ya, apakah kamu ingin menonjol untuk mereka? Luming Dao. Bab 1011. Hahaha. Cumania tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, untuk mereka, bagaimana mungkin? Jika Ling Yukong dan karakter lain bertemu denganku, mereka akan melakukan kejahatan atas nama Gunung Suankong, dan aku akan langsung memotongnya dengan pisau. Mata Luming bergerak dan tidak berbicara. Nama Cumania, yang pernah dia dengar sebelumnya, 10 besar Tianjiao dari Gunung Suankong menempati peringkat kedua, dengan kekuatan yang tak tertandingi dan bakat yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, dia liar dan sulit diatur, dan suka berteman. Pada titik ini, sepertinya tidak sebanding dengan karakter seperti Ling Yukong. Aku baru saja lewat hari ini. Aku tidak menyangka akan menemukan hal-hal menarik seperti itu. Aku suka bersaing dengan para ahli. Lu Shaoxing, tolong bertarunglah dengan aku. Ambil teratai air murni ini sebagai taruhan. Kamu menang, aku menang, aku menang. Bagaimana? Cu Gila melihat Luming Rod, masih tidak melihat air hitam satu mata tua yang aneh. Bagus. Luming mengangguk dan setuju tanpa ragu. Luming tahu bahwa tidak ada gunanya menghindari pertengkaran di hadapan orang seperti itu. Lebih baik bertarung dengannya. Selama kekuatan bertarung lebih kuat dari pihak lain secara alami akan diyakinkan. Ledakan, ledakan. Luming dan Cu Gila dua orang, napas tubuh meledak, konfrontasi jauh. Pada tahap awal kelahiran ke-9, itu sangat kuat. Mata Luming bergerak, dan kultivasi Cu Kuang telah mencapai tahap awal dari kelahiran spiritual ke-9, yang lebih tinggi dari Kaisar dan Tuhan dalam Perang Qiyun. Tentu saja, tingkat kultivasi yang tinggi tidak berarti dia bisa lebih kuat dari Kaisar. Brengsek. Monster tua air hitam terjepit di antara dua orang, wajahnya menjadi sangat jelek, kedua orang ini ingin bertarung, benar-benar mengabaikannya. Pada saat ini, dia mengertakkan gigi dan bergegas ke samping, mencoba mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Luming dan Cu Mania bergerak dan menyerang monster tua air hitam satu demi satu. Energi menakutkan menyelimuti monster tua Heisui, yang wajahnya memutih dalam sekejap. Monster air hitam tua meledak dengan seluruh kekuatannya, tetapi momentum dari Luming dan Cu Kuang terus menimpanya, membuat tubuhnya bergetar hebat. Luming dan Cu Gila berkelahi satu sama lain melintasi air hitam. Meskipun monster air hitam tua itu cukup kuat untuk membangkitkan 3 tingkat darah dewa dan berlatih selama ribuan tahun, dia masih sengsara dan tidak bisa melarikan diri dalam pertarungan antara Luming dan Cu Kuang. Sebaliknya, dalam konfrontasi di antara mereka, dia diledakkan dan mulutnya berlumuran darah. Ledakan, ledakan, ledakan.
Tinju Luming membombardir satu sama lain, dan tinjunya melesat ke depan seperti meteor, sementara telapak tangan Cukuang terus-menerus membelah, dan serangkaian pisau dingin dan menusuk tulang terpotong. Monster tua air hitam yang malang di tengah, berusaha melawan, sengsara. Di sekeliling, para penonton saling memandang, dan mau tidak mau merasa simpati pada monster air hitam tua itu. Ah, aku tidak ingin tahap teratai pemurnian air, aku akan memberikannya kepada kamu. Monster air hitam tua mengeluarkan platform teratai pemurnian air dan melemparkannya ke kejauhan. Maniak Luming dan Chu sama-sama berniat untuk menghindari tahap teratai air murni, dan monster tua air hitam itu juga mengambil kesempatan untuk keluar dari pengepungan, jauh, melihat ke lapangan dengan rasa takut yang masih ada. Haha, saatnya bertarung dengan seluruh kekuatan kita tanpa seorang pria menghalangi. Chu tertawa terbahak-bahak, dan pedangnya keluar dari sarungnya di belakang punggungnya, dan tenda dao yang lebih mengerikan dan dingin tiba-tiba dipotong. Selamat datang. Mata Luming menunjukkan rasa perang, dan melangkah maju, perlahan meningkatkan kekuatan Senju Tiamong dan bertarung dengan maniak Chu. Adapun teratai pemurni air berdiri di satu sisi, tidak ada yang berani bergerak. Semua orang tahu bahwa jika ada yang berani mengambil kesempatan ini untuk menangkap tahap teratai air murni, mereka akan langsung jatuh ke ujung monster tua air hitam tadi. Mereka tidak yakin bisa selamat dari pertarungan antara kedua Tianjiao. Dalam sekejap mata, dua orang bertarung puluhan jurus. Chu mania sangat kuat, kultivasi Ling Tai Jiu Chong pada tahap awal dan darah kebangkitan tidak lemah. Itu mungkin darah dewa tingkat 7. Luming merasa bahwa Chu mania adalah Tianjiao yang setingkat dengan Sui Jianyi dan Aotu. Dalam pertempuran pertama di level yang sama, Chu Kuang tidak lebih lemah dari Sui Jian nomor 1 dan Aotu, dan kekuatan bertarung mereka sangat mengerikan. Mendesis. Pedang gila Chu terpotong, tebasan pedang yang mengerikan, ruang muncul kristal es bunga putih, danau air hitam, lapisan es juga semakin tebal. Salah menumbuhkan konsepsi artistik es ke keadaan seperti itu. Ada juga konsepsi artistik air. Hati Luming tergerak. Jelas, Chu Kuang menggabungkan konsep artistik es dengan konsep artistik air, dan kekuatannya berlipat ganda. Mengaum. Saat suara naga bernyanyi, dua kekuatan naga lagi muncul di tubuh Luming. Cahaya pedang Chu Kuang dihancurkan oleh cahaya tinju, dan langit tertutup es. Mata gila Chu menunjukkan warna yang bermartabat, kepalanya tiba-tiba muncul Gletser. Di Gletser, 7 cakra berkilau, dan itu benar-benar kebangkitan 7 pembuluh darah tingkat dewa. Begitu Gletser keluar, udara antara langit dan bumi dipenuhi dengan dingin, bahkan lebih dingin. Banyak orang mundur dengan liar. Jika mereka ditutupi oleh es, bahkan Yuan asli akan dibekukan. Tapi darah Cu Kuang muncul, tetapi tidak menampilkan fusi darah, tetapi di bawah pandangan sekilas, darah tidak masuk ke dalam tubuh lagi. Tubuhnya dengan cepat mundur untuk menghindari tinju Luming dan berkata, berhenti, berhenti, tidak ada lagi pertarungan, tidak ada pertarungan, pertempuran ini adalah kekalahanku. Luming tertegun dan berhenti. Kerumunan juga sedikit terpana, Cu Kuang jelas tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagaimana dia bisa berhenti berkelahi dan masih mengaku kalah? Luming tersenyum di sudut mulutnya. Cu gila orang ini sangat sederhana, memperkirakan perasaan bahkan jika darah fusi, juga tidak yakin, jadi mengaku kalah saja. Lu Shaoxing, Kagumi, Kagumi, tegakkan teratai air murni ini, milikmu. Maniak Cu memasukkan pedangnya kembali ke sarung di belakang punggungnya dan menyeringai. Luming meraih tangannya dan menghisap meja teratai air murni ke tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Banyak orang iri, terutama beberapa orang tua yang terjebak dalam janin roh yang sempurna. Namun, mereka tidak berani melakukan apapun di hadapan orang kuat seperti Luming. Terima kasih banyak. Luming menyingkirkan tahap teratai pemurnian air, dalam suasana hati yang baik, untuk kepalan tangan Cu yang gila. Haha, jangan sebutkan itu. Ini salahku. Platform teratai air murni adalah milikmu, tentu saja. Lu Shaoxing, sayang sekali aku tidak bisa melihatmu dalam pertempuran keberuntungan Qi. Bagaimana? Jika kamu memandang aku dan mencari teman, aku akan membelikan kamu minuman. Senyum gila Cu, sangat lugas. Luming mengangguk dalam hatinya. Maniak Cu ini seperti rumor. Dia berani dan tanpa hambatan. Dia suka berteman. Dia tidak sebanding dengan Ling Yukong. Kakak Cu mengundangku. Tentu saja aku ingin memberi muka. Sayangnya, aku perlu mencari tempat untuk berlatih dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Aku khawatir aku tidak bisa minum bersama. Lu Mingdao. Cu Kuang menganggukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Aku semua berada di Siecheng baru-baru ini. Jika saudara Lu menyelesaikan pengasingannya 10 hari kemudian, kamu dapat datang ke Siecheng untuk menemui aku. Baru-baru ini akan ada waktu yang makmur. Maka aku akan pergi melihatnya dengan saudara Lu. Setelah mengatakan itu, Maniak Cu berbalik dan pergi di udara. Melihat punggung Cu Kuang, Luming berpikir tentang Maniak Yan. Keduanya memiliki karakter yang sangat mirip, berani dan tidak terkendali. Namun, Maniak Yan lebih gila, lebih bebas, berani, lebih sombong dari Cu gila, tidak ada wajah, relatif berbicara, lebih sedikit teman.
Setelah Cukuang pergi, tubuh Luming melintas dan naik ke langit dan pergi dari sini. Bab 1012. Ratusan ribu mil kemudian, Luming muncul di dasar sebuah danau kecil, lalu memasuki peta gunung dan sungai, duduk bersila di puncak gunung, dan mulai memurnikan energi darah esensi dan rune konsepsi artistik yang telah ada. Menelan sebelumnya. Kali ini, Luming telah melahap ratusan ahli yang berada di atas alam kelahiran spiritual. Di antara mereka, ada banyak karakter dengan 8 atau 9 janin spiritual, bahkan yang sempurna. Terlebih lagi, banyak orang memupuk konsep artistik tentang air. Begitu banyak rune konsepsi artistik terus-menerus disempurnakan dan dilebur ke dalam konsepsi artistik air Luming sendiri, Konsepsi artistik airnya dengan cepat dipromosikan. Hanya beberapa jam kemudian, konsep artistik Luming tentang air menembus tingkat ketiga dan terus meningkat. Pada tahap awal, tahap tengah dan tahap akhir. Ketika semua rune mood disempurnakan, konsepsi artistik air Luming dipromosikan ke tahap selanjutnya dari tingkat ketiga. Ketika konsep artistik air Luming ditingkatkan ke tahap akhir level 3, janin roh di bidang ramuan Luming akhirnya meledak dengan daya tarik yang kuat. Energi yang ditelan sepertinya menemukan lubang angin, yang diubah menjadi zenyuan dengan gila-gilaan dan meningkatkan kultivasi Luming. Luming, yang stagnan selama lebih dari setengah tahun, mulai membaik dengan cepat. Setelah semua energi semua orang disempurnakan, kultivasi Luming telah dipromosikan ke puncak janin roh 8 kali lipat. Namun, pembuluh darah belum ditingkatkan. Semua esensi darah tadi telah digunakan untuk meningkatkan pembuluh darah Kowloon, yang jelas tidak cukup. Setelah memurnikan semua energi, Luming membuka matanya dan pada saat yang sama, dudukan teratai muncul di tangannya. Ada 91 kelopak di teras teratai ini. Setiap kelopak penuh dengan konsep artistik air dan semangat air yang kaya. Luming berencana untuk menggunakan platform teratai pemurnian air untuk terus meningkatkan konsep artistik air. Pertama, lepas 3 kelopak dan telan. Kelopak halus meleleh di pintu masuk. Ada rasa sejuk yang mengalir di tenggorokan dan berubah menjadi energi dingin yang meresap ke seluruh tubuh Luming. Pada saat ini, Luming tampaknya berada dalam uap air yang tak ada habisnya, dan dapat merasakan konsep artistik air dengan sangat jelas. Luming menutup matanya dan terus berlatih di pintu yang tertutup. Di tengah bunga, 3 kelopak akan terus menghilang. Konsep artistik Luming tentang air mulai berkembang pesat. Setelah memurnikan 27 kelopak, konsepsi artistik air menembus 3 tingkat kesempurnaan sekaligus, disandingkan dengan 3 konsepsi artistik angin, api, dan guntur, yang sedikit lebih tinggi dari konsepsi artistik bumi. Konsepsi artistik bumi masih hanya puncak tingkat ketiga, yang selangkah lagi dari kesempurnaan tingkat ketiga. Ini belum berakhir, Luming terus menyempurnakan kelopak yang tersisa. Dia dalam mood air tingkat keempat, meluncurkan dampak. Tahap teratai pemurnian air, untuk konsepsi artistik tingkat ketiga, ada 3 tingkat konsepsi artistik yang berdampak pada konsepsi artistik tingkat keempat, memiliki peran besar, tidak hanya untuk membicarakannya, itu memang efek magis. Terlebih lagi, pemahaman Luming sangat buruk sehingga ketika semua kelopaknya disempurnakan, Luming benar-benar menerobos kemacetan dan menerobos konsepsi air ke level 4. Konsepsi artistik tentang air, yang paling baru dipahami Luming, adalah yang paling awal, menembus level 4. Luming membuka matanya dan terlihat bahagia. Itu di luar dugaannya untuk dapat menembus level 4. Dia tidak berharap untuk berhasil menerobos. Bagaimanapun, tingkat keempat dari konsepsi artistik adalah yang terakhir. Sangat sulit untuk menerobos. Banyak orang tua, yang terjebak dalam langkah ini, sulit untuk diterobos seumur hidup. Luming tidak menyangka kali ini, dia membuat terobosan. Luming memperkirakan bahwa ini sangat berkaitan dengan keberuntungannya yang besar dan peningkatan kecerdasannya 10 kali lipat. Jika tidak, kamu tidak dapat menembus level 4 dengan mudah, bahkan jika kamu memiliki harta karun seperti platform teratai pemurnian air. Tentu saja, tingkat alam roh bukan hanya konsepsi artistik. Beberapa orang tidak dapat menembus roh-roh meskipun mereka menembus level 4. Tentu saja, jalan Luming masih panjang, jadi tidak perlu memikirkannya untuk saat ini. 10 hari telah berlalu dan saatnya untuk keluar. Selanjutnya, aku akan pergi ke ziarah suci kuno sambil bepergian dan berlatih. Luming berpikir. Ini adalah rencana saat ini. Saat ini, kultivasinya masih lemah. Bahkan di dinasti suci kuno, dia tidak memiliki kekuatan untuk membawa pergi Xie Nianxing. Dia berencana untuk bepergian dan berlatih pada saat yang sama untuk meningkatkan kekuatannya. Dari peta pegunungan dan sungai, Luming naik ke langit dan pergi ke barat. Kecepatan Luming tidak terlalu cepat, tetapi sehari kemudian, dia masih melintasi jarak jutaan mil. Di depan, sebuah kota besar muncul. Di gerbang kota, ada 3 karakter besar, kota Siyue. Hati Luming tergerak. Jadi secara kebetulan, Cumania mengatakan sebelumnya bahwa jika Luming menyelesaikan pengasingannya 10 hari kemudian, dia bisa pergi ke rumah Xiao Yue di kota Siyue untuk menemukannya minum. Sebelumnya, Luming tidak terlalu memperhatikannya. Tak disangka, kini dia masih datang ke kota Siyue. Sekarang aku di sini, mari kita pergi ke rumah Xiao Yue dan melihat-lihat.
Cukuang berkata bahwa ada acara besar baru-baru ini, tapi aku tidak tahu apa itu. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke kota Siyue. Kota Siyue sangat besar, 2 kali lebih besar dari kota Lishui. Kediaman Xiao Yue sangat terkenal di kota Siyue. Karena Xiao Yuju adalah restoran terbesar di kota Siyue. Ketika kamu berbalik, kamu dapat menemukan restoran di depan kamu. Tamu aku, apakah kamu ingin minum? Bahkan di seluruh wilayah Gunung Hangkong, anggur kami termasuk yang terbaik. Begitu Lu Ming memasuki restoran, seorang pelayan datang. Aku sedang mencari seseorang. Lu Mingdao. Oh, tamuku, siapa yang kamu cari? Mereka yang masuk ke restoran kami untuk minum akan mendapat kesan. Jawab kedua. Cu gila. Lu Mingdao. Ternyata kamu adalah tamu yang menunggu Tuan Cukuang. Dia telah minum anggur di sini selama 3 hari di dalam kotak di lantai 5. Dia berkata bahwa seorang teman akan datang menemuinya hari ini. Pasti kamu, silakan ikut dengan aku. Cara kedua. Hati Lu Ming tergerak, tapi dia tidak menyangka Cukuang akan menunggunya di sini selama 3 hari. Orang bilang cuma Nia suka berteman, tapi sepertinya tidak. Dengan yang kedua, datanglah ke sebuah kotak di lantai 5. Sebelum yang kedua dilaporkan, sebuah tawa keluar dari kotak, hahaha, saudara Lu datang, aku merasakan nafasmu. Mencicit. Pintu kotak terbuka dan Chu berlari keluar dengan senyum di wajahnya. Dan yang kedua, juga pensiun. Kakak Chu, apakah kamu menungguku? Tanya Lu Ming. Ya, karena aku bilang aku ingin menjadikanmu teman, aku akan menunggumu di sini, tapi aku harus menunggu paling lama 1 hari. Jika kamu tidak datang, aku akan pergi. Untungnya, kamu ada di sini. Sepertinya saudara Lu masih mengenali Chu, haha. Cukuang berkata sambil tersenyum. Lu Ming merasa malu. Dia tidak berniat untuk datang. Dia kebetulan melewati Xie Cheng dan datang untuk melihatnya. Kakak Lu, tolong, anggurnya sudah siap. Lu Ming dan Chu Mania masuk ke dalam kotak satu demi satu. Di pojok kotak, ada beberapa toples kosong. Jelas, Cukuang telah minum banyak anggur akhir-akhir ini. Haha, kakak Lu, aku peminum berat. Aku ingin datang ke sini sesekali. Cukuang tersenyum. Di atas meja sudah ada 2 toples anggur. Bab 1013. Lu Ming membuka tutup toples anggur, menyesapnya banyak-banyak, dan tiba-tiba merasakan aroma bibir dan giginya. Dia tidak bisa tidak memuji, anggur yang enak. Cukuang juga mengambil toples anggur, minum banyak, lalu memandang Lu Ming dan berkata, kakak Lu, kamu seharusnya tidak melakukan yang terbaik di pertempuran pertama hari itu. Mengapa kamu tahu itu, saudara Chu? Lu Ming tersenyum dan tidak memiliki respon positif. Merasa. Cara gila Chu, aku punya perasaan, terus berjuang, aku pasti akan kalah, dan kalah dengan sangat menyedihkan, jadi aku mengaku kalah, agar tidak kehilangan muka, haha. Lu Ming tersenyum dan tidak setuju. Pada awalnya, tentu saja, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Kakak Lu, bukankah kamu dari Zhongzhou? Chu Crazy tiba-tiba membuka mulutnya. Jantung Lu Ming melonjak, dan matanya berkilat. Mengapa kamu melihat itu, saudara Chu? Aku kira dengan santai bahwa setiap pertempuran Qiyun, para pahlawan dunia, semuanya akan keluar dan tidak akan melewatkan kesempatan. Kakak Lu sangat berbakat sehingga aku belum pernah melihatnya dalam pertempuran Qiyun. Aku benar-benar penasaran. Jadi aku bertanya-tanya apakah saudara Lu adalah kebanggaan Dong Huang, Beiyuan, Nanning, dan tempat-tempat lain yang tak tertandingi. Chu tertawa liar. Kakak Chu, aku sudah berlatih di pegunungan, jadi aku melewatkan pertempuran keberuntungan Qi. Lu Mingdao. Haha, kakak Lu. Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya bertanya dengan santai. Aku suka berteman dengan para pahlawan di dunia, terutama pahlawan seperti saudara Lu. Dari manapun saudara Lu berasal, Chu akan berteman dengan dia. Tolong. Cukuang mengangkat altar anggur. Lu Ming juga menyebutkan toples anggur dan minum banyak. Apa yang dikatakan Cukuang sepertinya benar. Dia hanya bertanya dengan santai. Memang pertarungan peruntungan telah berakhir, namun tiba-tiba muncul sosok angkuh seperti ini. Semua orang pasti penasaran. Namun, Lu Ming tidak terlalu khawatir, karena tubuh sekundernya berada di Gunung Liangyi dan kadang-kadang muncul selama periode ini. Kaisar-Kaisar Yu tidak dapat menduga bahwa Lu Ming akan muncul di Zhongzhou. Lagi pula, tidak dapat dipercaya bahwa keterampilan seperti larangan Suangsheng tidak dapat dipercaya jika tidak terlihat sendiri. Selain itu, Lu Ming tidak menunjukkan beberapa pembuluh darah khas di Zhongzhou, serta penglihatan yang ditimbulkan oleh pecahnya pembuluh darah naga. Tidak ada yang harus curiga bahwa dia adalah Dong Huang Lu Ming. Mereka minum dan mengobrol sesuka hati. Lu Ming juga mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang situasi spesifik dari pasukan utama di Zhongzhou. Zhongzhou, total 18 kekuatan hegemonik, Terans, klan iblis, miliki. Masing-masing menempati hutan belantara timur yang luas. Setiap kekuatan hegemonik memiliki kaisarnya sendiri, yang sangat kuat. Di bawah 18 kekuatan hegemonik, ada banyak kekuatan yang kuat, bahkan beberapa di antaranya sangat kuat dan memiliki kekuatan tertinggi.
Lu Ming diam-diam menghela nafas bahwa Zongzu sangat kuat, yang tidak sebanding dengan Dong Huang. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat Zongzu ketika Seng Chao kuno menang penuh. Kakak Lu, menurutku, kamu memiliki peluang besar untuk masuk ke jajaran kelas 2 Tianjiao. Chu Kuang menghela nafas. Tianjiao kelas 2, Lu Ming sedikit terkejut. Oh, jadi saudara Lu tidak tahu divisi ini. Di Zongzu, kelompok teratas Tianjiao dibagi menjadi 3 kelas. Misalnya, aku Tianjiao kelas 3. Hanya ada 3 di atas kelas 3 di Gunung Suankong. Itu yang lain, seperti Yang Chong dan Hai Ziming, yang telah kamu lihat, tidak berada di kelas 3. Chu Kuang menjelaskan. Kakak Chu hanyalah Tianjiao kelas 3. Lu Ming terkejut. Bakat maniak Chu tidak kalah dengan pedang darah nol. Satu dan awal Tu dari Dong Huang, tetapi mereka hanya Tianjiao kelas 3. Seberapa buruk kelas 2 atau bahkan kelas 1 itu? Ya, aku hanya kelas 3, dan satu-satunya generasi muda yang menempati peringkat pertama dalam kategori kelas 2 Tianjiao. Namun, tidak banyak siswa kelas 2 di Zongzu, dan totalnya hanya ada sekitar 20. Chu cara gila. Lu Ming ketakutan. Chu mania hanyalah Tianjiao kelas 3, dan Tianjiao kelas 2 harus lebih kuat dan lebih berbakat. Lu Ming berspekulasi bahwa Tianjiao kelas 2 mungkin setingkat kaisar dan Tuhan. Jika itu benar-benar setingkat kaisar dan Tuhan, ada lebih dari 20 di antaranya, yang mengerikan. Dewa Kaisar, bagaimanapun, sangat jarang dalam seluruh sejarah Dong Huang, yang mengaku dapat mewarisi jubah Kaisar Yu dan diperkirakan akan naik tahta kaisar di masa depan. Tingkat Tianjiao ini, Zongzu sebenarnya memiliki lebih dari 20. Bagaimana dengan Tianjiao kelas 1 yang lebih kuat? Sepertinya melihat ide Lu Ming. Chu Kuang kemudian berkata, di atas Tianjiao kelas 2, hanya ada 5 Tianjiao kelas 1, tetapi hanya ada 5. Mereka dikenal sebagai 5 raksasa pemuda. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang menindas suatu zaman. Sangat menakutkan, cantik dan sangat kuat. Kata Chu gila, matanya menunjukkan ketakutan dan ketakutan yang kuat. Jelas, kelima raksasa muda itu, di dalam hatinya, memiliki posisi yang kuat. 5 raksasa muda, di mata Lu Ming, ada kilatan warna cemerlang dan rasa perang yang kuat. Meskipun Tianjiao pada tingkat kaisar dan Tuhan juga sangat kuat, tidak mungkin bagi mereka masing-masing untuk mencapai posisi kaisar di masa depan. Namun, Lu Ming tidak terlalu tertekan karena dia telah bertarung dengan Dewa Kaisar. Meskipun Dewa Kaisar sangat mengerikan, Lu Ming yakin bahwa dia akan dapat menekan Dewa Kaisar lagi jika dia bertemu dengannya di masa depan. Tapi Tianjiao, yang melampaui level Kaisar dan Tuhan, mengerikan. Sulit bagi Lu Ming untuk membayangkan betapa kuatnya dia. Tapi itu juga lebih mengasyikkan bagi Lu Ming. Lu Ming tidak takut pada lawan. Yang dia takutkan adalah jika tidak ada lawan, akan ada tekanan dan motivasi. Zongzu, seperti yang diharapkan, lebih cemerlang dari Dong Huang, dan benturan bakat lebih intens. Aku khawatir pertarungan keberuntungan di Zongzu sangat sengit. Sayangnya, aku tidak berada di Zongzu. Lu Ming sangat disayangkan. Saudara Lu, apakah kamu ingat terakhir kali aku mengatakan akan ada peristiwa besar dalam waktu dekat? 10 hari kemudian, 2 Tianjiao kelas 2 akan mengambil bagian dalam pertempuran pertama Gunung Tianzu, yang pasti akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu Perang Qiyun, banyak Tianjiao yang berlatih dalam pengasingan dapat muncul kembali. Chu cara gila. Mata Lu Ming berkilat, mengungkapkan sedikit harapan. Dia berspekulasi bahwa Tianjiao kelas 2 adalah Tianjiao tingkat Dewa Kaisar. Dua duel Tianjiao seperti itu memang merupakan peristiwa besar, yang sangat jarang terjadi. Lu Ming tidak mau ketinggalan. Hanya untuk melihat seberapa kuat Zongzu di atas Tianjiao. Mengapa dua orang sombong seperti itu saling bertarung? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dua orang, satu adalah Swelosi dari Aula Sweluo, yang lainnya adalah Yan Bupo dari Kastil Tianying. Mereka adalah yang terkuat dari generasi muda mereka, dan kedua kekuatan memiliki musuh satu sama lain, jadi wajar jika Swelosi dan Yan Bupo adalah bertentangan satu sama lain. Keduanya bertarung 1000 langkah dalam pertempuran ki dan keberuntungan. Mereka tidak menang atau kalah. Oleh karena itu, mereka setuju untuk bertarung lagi di masa depan, dan tanggal perang lainnya adalah 10 hari kemudian. Chu Kuang menjelaskan. Lu Ming mengangguk, memang begitu. Kakak Chu, kapan kamu akan pergi? Tanya Lu Ming. Aku bisa segera pergi, tapi sebelum aku pergi ke Gunung Tianzu, aku ingin kembali ke Gunung Suankong. Kakak Lu, apakah kamu berani ikut denganku? Chu cara gila. Mengapa tidak? Lu Ming tersenyum. Bab 1014. Gunung Suankong adalah salah satu kekuatan yang mendominasi di Zongzu. Cuaca alaminya luar biasa, tetapi Lu Ming masih sedikit terpana setelah melihatnya. Di depan kita adalah perairan yang tak terbatas. Di perairan yang tak terbatas, ada gunung suci yang besar dan tak tertandingi, tergantung di udara. Gunung besar ini tidak bisa dilihat secara sekilas. Itu seperti gunung suci tempat tinggal para dewa kuno. Itu tergantung di langit dengan ketinggian 1000 meter. Gunung Suankong, seperti namanya, benar-benar merupakan gunung suci di langit. Dari kejauhan, pegunungan diselimuti awan dan uap air.
Di bawah sinar matahari, pelangi menggantung di langit. Sepintas, ada pelangi yang tak terhitung jumlahnya, mempesona seperti negeri dongeng di bumi. Sumbu gunung yang menggantung. Lu Ming tidak bisa tidak mengagumi. Hahaha, pergilah. Chu tersenyum gila, dengan Lu Ming, menuju gunung gantung terbang. Ada Chu gila untuk memimpin jalan, alami sepanjang jalan tanpa hambatan, ke pegunungan yang ditangguhkan. Lu Shaoxing. Saat itu, suara yang luar biasa keluar. Lu Ming berbalik untuk melihat, mau tidak mau ada yang lucu, itu bukan Ling Yukong. Lu Shaoxing, beraninya kamu datang ke Gunung Xuankong. Langit Ling Yun menatap mata, lem setengah cincin, mata berputar, baru saja menemukan Chu gila, wajahnya sangat berubah. Apa, kakak Lu adalah temanku, apa pendapatmu tentang dia? Aku mendengar kakak Lu memberitahuku sesuatu tentangmu. Chu Kuang memandang Ling Yun Kong dan menjilat bibirnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Wajah Ling Yun Kong berubah lagi, dan dia menjadi putih dan tidak berdarah. Dia berkata dengan tergesa-gesa, tidak, Lu Shaoxing adalah temanmu dari kakak laki-laki Chu. Beraninya aku punya pendapat, aku tidak punya pendapat. Melihat Chu gila di langit seperti tikus melihat kucing. Dia takut mati. Sebaiknya kamu tidak melakukan kejahatan atas nama gunung gantung di luar. Selain itu, teman saudara Lu, jika kamu berani menggerakkan rambut, aku akan memotongmu dengan pisau. Mata gila Chu memancarkan cahaya ganas, menatap langit Ling Yun. Tidak, sama sekali tidak. Keringat dingin udara Ling Yun DC, berulang kali mengangguk. Pergilah. Chu minuman dingin gila, Ling Yun Kong buru-buru lari. Langit sepertinya takut padamu. Lu Mingdao. Aku telah mengajarinya beberapa kali sebelumnya, dan ada juga Tian Jiao yang mirip dengan Ling Yun Kong. Mereka bertindak sembrono sepanjang hari. Salah satu dari mereka dipotong oleh aku. Dia takut aku akan memenggal kepalanya juga. Kata Chu Kuang sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk. Ling Yun Kong takut akan kegilaan Chu. Bakat maniak Chu lebih baik daripada Ling Yun Kong. Aku tidak tahu berapa banyak. Bahkan jika kamu membunuh Ling Yun Kong dan Gunung Hang Kong, kamu tidak akan keluar untuk Ling Yun Kong. Gunung gantung, sangat besar, dua orang terbang ratusan ribu mil di gunung, sampai di tepi tebing, ada halaman. Wenjing, ini aku. Datanglah ke halaman lain, Chu cara menangis gila. Segera, pintu rumah sakit lain terbuka dan seorang wanita muda keluar. Wanita muda itu memiliki sosok yang anggun, kulitnya lebih baik dari salju, mengenakan rok panjang berwarna kuning angsa, sangat cantik. Hati Lu Ming tergerak. Zhang Wenjing, yang ketiga dari 10 Tian Jiao di Gunung Xuankong, adalah wanita ini. Zhang Wenjing adalah salah satu dari 3 talenta yang berada di atas kelas 3 Tian Jiao di Gunung Xuankong. Kakak Chu, kamu di sini, tapi kamu terlambat 2 hari. Wanita muda berkata. Haha, tenang, aku punya teman baru dan aku minum dengannya selama 2 hari lagi. Aku sedang terburu-buru. Chu Kuang tertawa dan kemudian memperkenalkan. Wenjing, ini Lu Shaoxing, kakak Lu, ini adik perempuanku, Zhang Wenjing. Chu cara gila. Apakah kamu Lu Shaoxing? Sebelum Lu Ming berbicara, Zhang Wenjing berkata bahwa dia membuka mulutnya dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Nona Wenjing, pernahkah kamu mendengar nama aku? Lu Mingdao. Tentu saja aku telah mendengar bahwa kamu menekan Ling Yun Kong dan mengalahkan Hai Siming. Sekarang Gunung Xuankong telah menyebar ke seluruh negeri. Aku tidak tahu mengapa. Zhang Wenjing tersenyum. Haha, aku yakin nama saudara Lu akan segera menyebar ke Zhongzhou. Chu Kuang tersenyum. Mata Zhang Wenjing bergerak dan dia sedikit terkejut. Tampaknya maniak Chu sangat menyukai Lu Shaoxing. Jelas, Zhang Wenjing belum pernah mendengar tentang pertempuran untuk platform teratai pemurnian air. Jika dia melakukannya, dia tidak akan begitu terkejut. Wenjing, ayo pergi ke Gunung Tianzhu. Chu cara gila. Tempat ini cukup jauh dari Gunung Tianzhu. Kita harus mulai sesegera mungkin. Zhang Wenjing menunjuk, lalu ketiga orang itu terbang keluar dari gunung gantung dan terbang ke barat laut. Balai Sueluo, di utara Gunung Xuankong, adalah kekuatan hegemonik yang dekat dengan Gunung Xuankong, dan juga berbatasan dengan Donghuang. Dan Kastil Tianying, di sebelah barat Aula Sueluo. Gunung Tianzhu, terletak di tengah Aula Sueluo dan Kastil Tianying, sangat jauh di barat laut Gunung Xuankong. Jika dihitung dari luas wilayah di Donghuang, setidaknya terpisah 50 wilayah. Pada jarak ini, jelas tidak mungkin untuk terbang sendirian. Itu terlalu lambat. Mereka pertama-tama mengambil susunan transmisi dan mengangkutnya ke daerah dekat Gunung Tianzhu, lalu terbang menjauh. Gunung Tianzhu adalah tanah tandus, dikelilingi oleh pegunungan yang luas. Setelah terbang selama beberapa hari, mereka tiba-tiba berhenti di depan hutan pegunungan. Bau berdarah. Wajah Zhang Wenjing sedikit berubah. Wajah gila Lu Ming dan Chu juga berat, mereka berdua, juga mencium bau yang kaya hingga bau darah yang ekstrim. Bau darah berasal dari gunung di sebelah kanan. Pergi dan lihat. Chu Kuang terbang ke arah itu terlebih dahulu.
Lu Ming dan Zhang Wenjing mengikuti. Segera setelah itu, mereka menemukan sumber bau darah. Di antara pegunungan, ada sebuah kastil batu. Ini adalah kota kecil. Banyak orang tinggal di dalamnya. Tapi sekarang, semua orang di sini sudah mati. Kota itu dipenuhi mayat. 3 orang tersapu di udara, diperkirakan tidak kurang dari 100.000 orang, semuanya mati, menjadi mayat, udara, darah. Pantas saja mereka mencium bau darah dari tempat yang begitu jauh. Siapa itu? Mereka membunuh begitu banyak orang, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Zhang Wenjing pucat. Darah dan gas di sini semuanya bertemu dalam satu arah. Lu Mingdao. Dia mengamati dengan hati-hati dan menemukan bahwa gas darah di udara menyatu dalam satu arah. Apakah itu orang-orang di Aula Sueluo? Mata Chu bergerak. Banyak praktik di Aula Sueluo terkait dengan darah. Namun, karena sifatnya yang sombong dan menakutkan, ia menemui ketidakpuasan dari kekuatan lain. Ini telah bekerja sama untuk menekan Aula Sueluo. Aula Sueluo juga berjanji tidak akan melakukannya untuk orang biasa. Tapi sekarang, kebanyakan yang mati di sini adalah orang biasa. 3 orang saling memandang, perlahan menuju ke arah konvergensi gas darah. Ada seorang pria di sana. Zhang Wenjing berbicara kepada mereka. Di tengah kota, ada seorang pria parubaya berjubah berdarah duduk bersila, tubuhnya, bau darah, darah tak berujung ke arahnya, bukan ke tubuhnya. Dharma yang haus darah adalah penguasa Aula Darah Luo. Ayo pergi. Tukuang berbisik, matanya menunjukkan jejak warna yang bermartabat, dan ingin mundur. Pada saat ini, jubah darah parubaya tiba-tiba membuka matanya, dan kesempatan membunuh yang dingin dan kejam muncul. Bab 1015. Ada 3 Tianjiao dengan ki dan darah yang kuat. Haha, Tuhan yang membantuku. Mati. Setengah baya jubah darah mengulurkan telapak tangan dan menggenggamnya dalam kehampaan. Tiba-tiba, 5 pita berwarna darah terisi, seperti 5 cambuk lembut, meluncur ke arah ketiga orang itu. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 orang pecah pada saat yang sama, Chu Gila memotong 2 cahaya pisau dingin, memotong salah satu dari 2 pita darah. Lu Ming menggunakan keterampilan Zenjutian untuk memotong 2 telapak tangan secara berurutan, dan Zhang Wenjing memotong ki pedang biru langit dan bertabrakan dengan pita berdarah. Ada 5 raungan berturut-turut. Sosok Lu Ming bahkan mundur lebih dari 10 langkah, dan maniak Chu hampir sama. Zhang Wenjing lebih baik, tetapi dia mundur 7 atau 8 langkah. Lagi pula, dia hanya berurusan dengan pita. Yang kuat dari roh dan alam roh. Hati 3 orang bergerak pada saat yang sama, wajah bermartabat tak tertandingi. Benar-benar keberadaan alam roh yang dapat mengusir mereka bertiga sesuka hati. Dengan baik. Suepo Parubaya terkejut melihat bahwa Lu Ming tidak terbunuh oleh pukulan, tapi kemudian dia sangat gembira. Haha, kalian bertiga harus dianggap sebagai Tianjiao kelas 3, dengan ki dan darah yang kuat. Bunuh. Jubah darah setengah baya tertawa, tangan 10 jari berulang kali, 10 pita darah menuju Lu Ming 3 orang berkelok-kelok. Pita, yang terlihat ringan namun kuat dan menakutkan, mengeluarkan suara siulan yang mengerikan di udara. Pergi, lari. Cukuang banyak minum. Di kepalanya, darah 7 tingkat-tingkat dewa muncul, dan dia langsung menampilkan fusi darah. Di hadapan roh yang kuat dan alam roh, dia tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun, karena kecerobohan adalah kematian. Zhang Wenjing juga menggunakan fusi darah. Lu Ming tidak menggunakan fusi darah, tetapi dia juga mengeluarkan 3 kekuatan naga, dan setiap pukulan sangat mengerikan. Ledakan, ledakan. Ketiga orang itu bekerja sama untuk memberikan pukulan yang kuat, dan dalam sekejap, mereka akan mengalahkan 10 pita berdarah, dan mereka akan terbang ke kejauhan. Mau pergi, sangkar sialan. Setengah baya jubah darah masih belum bangun, duduk di sana, tangan terus berdetak. Tiba-tiba, pita darah tak terbatas muncul di langit, membentuk sangkar yang terdiri dari pita darah, menghalangi 3 orang di dalamnya. 3 orang bangkit untuk melawan, dan sangkar berdarah itu terus bergetar, tetapi untuk sementara waktu, itu tidak dapat dipatahkan. Mencacah. Jubah darah itu dingin di usia parubaya, dan dia melihatnya dengan jarinya. 3 pisau berdarah yang mengerikan dipotong pada mereka. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Ketiganya mencoba melawan pedang berdarah itu, namun pada akhirnya, darah Cumania dan Zhang Wenjing terus-menerus terguncang, dan hampir tersebar menjadi bentuk manusia. Lu Ming juga merasakan sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Ki dan darah di tubuhnya membengkak dan dia hampir muntah darah. Untungnya, pertahanan Lu Ming sangat buruk, jadi dia berhasil memblokirnya. Pecahkan untukku. Lu Ming terus meningkatkan kekuatan Zenju Tiamong. Setelah beberapa pukulan, sangkar berdarah akhirnya runtuh. Ketiganya bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Mau pergi? Tidak mungkin. Suepo Parubaya tiba-tiba bangkit, dan seluruh tubuhnya penuh darah. Dengan satu tangan, dia memotong 3 pedang secara berurutan. Dalam sekejap, dia melintasi kehampaan 10.000 meter dan menebas ketiga orang itu. Ketiga pedang ini sangat mengerikan sehingga seolah-olah membelahnya menjadi 2. Tidak baik. Chu sangat marah.
Dia punya perasaan bahwa dia akan mati di bawah pisau ini. Wah! Pada saat ini, alis Luming bersinar, peta gunung dan sungai terbang keluar, mengelilingi ketiga orang itu, dan kemudian terbang ke depan dengan cepat. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Namun, beberapa kekuatan masih menimpa Luming, Cukuang dan Zhang Wenjing. Maniak Chu dan Zhang Wenjing, langsung pewujud manusia, meludahkan darah. Luming juga shock tubuh, kulitnya dipotong dari luka, darah DC. Luming Qiang bertahan, dengan Chu Gila dan Zhang Wenjing, terbang ke depan. Brengsek. Pria parubaya berjubah darah meraung, tapi dia tidak mengejar. Setelah wajahnya berubah, dia terus duduk bersila dan menyerap darah di sekitarnya. Luming, mereka bertiga, telah terbang lebih dari 100.000 li dan jatuh di sebuah lembah. Setelah jatuh, 3 orang kemudian berlutut dan duduk, masing-masing sembuh. Cedera Luming relatif ringan. Ada sisik naga yang tersembunyi di bawah kulitnya, menghalangi sebagian besar kekuatannya. Setelah 2 jam, Luming pulih dan menyelesaikan perawatannya. Coba lihat, ternyata Chu Gila dan Zhang Wenjing masih dalam penyembuhan. Masih ada celah besar antara aku dan yang kuat di alam roh dan roh sekarang. Luming melamun. Ada kesenjangan besar antara alam spiritual dan alam spiritual. Ada kesenjangan besar antara dua alam. Yang paling penting adalah kondisinya terlalu tinggi bagi prajurit biasa atau Tianjiao biasa untuk menerobos alam spiritual. Apa yang dapat menembus alam spiritual adalah Tianjiao di Tianjiao, yang mengarah ke celah yang lebih besar antara kedua alam. Nyatanya, semakin banyak kamu berlatih ke alam selanjutnya, semakin besar jarak antara alam besar dan alam besar, semakin menakutkan dan sulit untuk dilintasi. Luming hanya 8 kali lipat dari puncak Lingtai sekarang. Terlalu sulit dan hampir tidak mungkin bagi Luming untuk melewati jarak yang begitu jauh dan bertarung dengan alam roh. Ketika dia memasuki dunia spiritual, itu mungkin. Jubah darah itu setengah baya, harus terluka, sembuh. Luming berpikir diam-diam. Jika bukan karena cedera pihak lain, mereka mungkin tidak bisa keluar. Setelah beberapa jam, Chu Mania dan Zhang Wenjing membuka mata mereka satu persatu dan mengakhiri penyembuhan. Kali ini, terima kasih atas bantuanmu. Cukuang bangun dan berterima kasih pada Luming. Kali ini, jika bukan karena Luming, kebanyakan dari mereka tidak akan bergegas keluar. Kakak Chu, sama-sama. Luming melambaikan tangannya. Tuan Ola Sueluo harus kuat dalam roh dan Tuhan. Untuk beberapa alasan, dia terluka, jadi dia membantai kota dan menyembuhkan dengan darah seluruh penduduk kota. Kami baru saja bertemu dengannya. Chu analisis gila. Luming mengangguk, Chu gila dan dia memikirkan hal yang sama. Tapi kejam membunuh seluruh kota orang biasa untuk menyembuhkan luka mereka. Setelah mengobrol beberapa patah kata, mereka pergi dari sini dan pergi ke arah Gunung Tianzu. Mereka tidak bertanggung jawab atas urusan alam spiritual dan spiritual yang kuat, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Selanjutnya, aku terbang selama 2 hari lagi. Di depan aku, puncak raksasa muncul di depan aku. Gunung Tianzu, seperti namanya, seperti pilar, dimasukkan ke dalam bumi, menembus awan, berdiri di pegunungan, kamu dapat melihatnya sekilas. Menurut legenda, Gunung Tianzu adalah senjata ampuh di zaman kuno, dan berubah menjadi gunung yang sangat besar. Saat ini, ada 2 hari sebelum pertempuran antara Suelozi dan Yin Bupo, dan ketiganya tinggal di kota terdekat. Di kota kecil, orang datang dan pergi, sangat ramai. Setelah Perang Qiyun, ini adalah konfrontasi pertama antara Tianjiao kelas 2. Ada begitu banyak orang yang tertarik. Cukuang melihat sekeliling dan menghela nafas. Di kota kecil, berjalan di jalan, semua master, siapapun, berada di atas alam spiritual kultivasi, pria, wanita, tua dan muda. Jelas, mereka semua menentang 2 Tianjiao besar. Bab 1016. Ketiga orang tersebut secara acak mencari penginapan untuk menginap, menunggu datangnya duel. Luming memanfaatkan waktu untuk memahami konsepsi artistik bumi, dan pada saat yang sama menyempurnakan elemen sejati dan konsepsi artistik. 2 hari berlalu dalam sekejap. 2 hari kemudian, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Gunung Tianzu. Luming, ketiga orang itu, berbaur dalam kerumunan, datang ke Gunung Tianzu. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa Gunung Tianzu dikelilingi oleh manusia. Sekilas, tidak kurang dari 10.000 orang. Ini menunjukkan pengaruh kelas 2 Tianjiao di Zhongzhou. Zhongzhou luas dan tak terbatas, 7 atau 8 kali lebih besar dari Donghuang. Ada orang-orang luar biasa, orang-orang berbakat, dan master. Tapi tanah seluas itu, Tianjiao kelas 2, hanya berapa banyak? Di bawah 5 raksasa muda, hanya ada 20 Tianjiao kelas 2, yang jarang terlihat pada waktu biasa. Dalam pertempuran keberuntungan, kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk menonton perang. Oleh karena itu, kali ini banyak sekali orang yang datang ke sini. Mereka semua ingin melihat tingkat apa yang telah dicapai Tianjiao kelas 2 dan tingkat kekuatan tempur yang mengerikan yang telah dicapai. Kerumunan, ada orang tua, ada juga beberapa remaja, terlihat seperti remaja.
Para remaja ini adalah yang paling heboh. Mereka adalah generasi muda dan merindukan pertempuran keberuntungan. Mereka ingin melihat seberapa kuat Tian Jiao, setengah generasi lebih tinggi dari mereka, dapat menginspirasi diri mereka sendiri. Begitu banyak tuan. Chu Kuang meliriknya. Dia menemukan banyak Tian Jiao setenar dia, termasuk kelas 3 Tian Jiao. Beberapa dari mereka tidak mencapai Tian Jiao kelas 3, tetapi mereka tidak sepele. Misalnya, He Ziming, Wukong, Ling Yunkong dan Luming dari Gunung Xuankong semuanya terlihat di kerumunan. Bahkan beberapa orang tua, berdiri di langit, menghembuskan nafas yang mencengangkan tak tertandingi, yang jelas merupakan keberadaan alam spiritual. Dalam perang ini, bahkan keberadaan alam spiritual pun tertarik. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah hitam melangkah ke langit dan menarik perhatian semua orang. Junyu, Gunung Ajaib Junyu. Melihat pemuda itu, seseorang berseru. Magic Mountain Junyu juga datang. Zhang Wenjing dan Maniak Chu juga berseru. Hati Luming juga bergerak, tidak bisa tidak melihat Junyu dengan hati-hati. Selama periode waktu ini, Luming juga menanyakan tentang Zhongzu dari Chumania dan Zhang Wenjing, terutama Tian Jiao dari generasi muda. Chu Kuang mengatakan yang paling banyak. Luming juga memiliki pemahaman tentang Tian Jiao utama di Zhongzu. Tentu saja, terutama 5 raksasa muda, lebih dari 20 Tian Jiao kelas 2, dan kekuatan hegemonik utama. Gunung Ajaib juga merupakan salah satu kekuatan yang mendominasi di Zhongzu, dan Junyu adalah salah satu dari lebih dari 20 Tian Jiao kelas 2. Pria ini sangat kuat, memberi orang perasaan yang mengerikan. Dia benar-benar sombong di tingkat kaisar dan Tuhan. Luming menatap Junyu dan berpikir. Lacrosse, beri dia perasaan yang sangat berbahaya. Jelas, konfrontasi antara Yin Bupo dan Suelozi menarik perhatian Tian Jiao pada level yang sama. Junyu berdiri dengan tangan ke bawah, berdiri diam dalam kehampaan, menatap lurus ke depan, seolah tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Bahkan roh-roh yang kuat itu, dia tidak melihat mereka lagi, seolah-olah dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Memang, cepat atau lambat akan menembus semangat dan Tuhan dengan bakatnya. Di masa depan, dia akan mencapai alam tertinggi. Tujuannya adalah menjadi kaisar, di mana dia memperhatikan dewa roh umum. Kerumunan terus menunggu. Murni dan halus, gunung gantung murni dan kosong. Tiba-tiba, ada teriakan lagi dari kerumunan. Saudari Kongling akan datang. Mata gila Chu cerah, menatap langit. Seorang wanita muda, mengenakan benang panjang berwarna air dan tertutup uap air, melangkah ke udara. Penampilannya di usia 20-an unik, dan sosok anggunnya tampak di uap air. Dia bertelanjang kaki, 2 kaki batu giok, seperti seni terindah di dunia. Setiap melangkah keluar, akan ada awan di langit. Dia menginjak awan dan berjalan selangkah demi selangkah. Adegan itu sunyi, seolah tertarik oleh mata wanita itu. Ternyata dia adalah roh murni. Sungguh cantik. Dalam hati Luming, dia tidak bisa tidak mengagumi. Chu Kuang, peringkat kedua di Gunung Xuankong, dan Tian Jiao peringkat pertama di Gunung Xuankong adalah roh Jingkong. Seorang wanita dengan bakat yang menakutkan, pada saat yang sama, dia juga Tian Jiao kelas 2, setenar Junyu dan Yin Bupo. Apalagi, Jingkong Ling juga merupakan salah satu dari 5 wanita tercantik di Zhongzu. Di Zhongzu, bisa dikatakan tidak ada yang tahu. Selama beberapa hari terakhir, Chumania dan Zhang Wenjing telah menyebutkannya berkali-kali di depan Luming. Luming sudah lama penasaran dengan gadis cantik ini. Luming mau tidak mau membandingkan semua wanita yang ditemuinya dengan Jingkong Ling. Dia menemukan bahwa hanya Xian Yanxing yang dapat dibandingkan dengan Jingkong Ling. Wanita lain seperti Mulan dan Qiu Yue sedikit lebih buruk. Jingkong Ling, aku tidak menyangka perang ini juga menarikmu. Mata Jun Yue akhirnya bergerak, melihat jaring halus di kedalaman mata, memancarkan jejak cahaya yang menyala-nyala. Apakah kamu tidak datang juga? Suara ringan murni dan halus, suara tenang, masuk ke telinga, ada perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah itu bisa membuat pikiran orang gelisah, tenang. Seperti namanya, dia seperti peri halus, bersih. Kakak Jun, kakak perempuan Kong Ling, kamu datang lebih awal. Suara manis namun jernih terdengar, tidak jauh dari sana, wanita lain dari langit. Wanita ini 1 poin lebih muda dari Jingkong Ling, tapi penampilannya tidak lebih buruk dari Jingkong Ling. Wajahnya yang kecil agak pucat, dengan kecantikan yang tidak wajar, ingin membuat orang peduli. Peri cendana dari lembah Yaowang. Banyak orang menatap. Tian Jiao kelas 2 lainnya, dan juga salah satu dari 5 wanita cantik di Zhongzu. Banyak orang merasa bahwa mereka menjadi gila. Mereka merasa kali ini terlalu berharga. Kali ini, sebelum 2 protagonis duel hadir, ada Tian Jiao yang tak tertandingi datang. Bahkan, 2 dari 5 wanita cantik dari Zhongzu datang. Itu sangat berharga, itu sangat berharga. Banyak orang melakukan perjalanan ratusan juta mil untuk bertemu dengan salah satu dari 5 wanita cantik. Apa yang tidak pantas dilihat hari ini? Peri cendana. Mata Cugila juga bersinar, menatap peri cendana, gambar saudara babi, biarkan Zhang Wenjing di tepi, semburan ketidaknyamanan. Faktanya,
Zhang Wenjing juga cantik, tetapi dibandingkan dengan Jing Pongling dan Pri Cendana, itu jauh dari sempurna. Kakak Cendana, mengapa kamu ada di sini? Jing Pongling melangkah keluar dan mendatangi Pri Cendana. Dua wanita cantik berdiri bersama. Di sekeliling, hampir semua mata tertuju pada kedua wanita itu. Ada cahaya yang membara di mata banyak orang, tetapi tidak ada yang berani menggoda atau bahkan mengobrol. Meskipun kedua gadis itu sangat cantik, mereka juga Tian Jiao yang terkenal di dunia. Mereka sangat menakutkan. Siapapun yang berani bermain satu sama lain tidak akan tahu cara mati. Hahaha, aku tidak menyangka kedua peri itu datang. Yan sangat bangga. Tawa, di kejauhan, kilatan petir, saat berikutnya, puncak Tianzu, seorang pemuda mengenakan mantel bulu ungu. Pemuda ini memiliki mata yang dingin dan tajam, dan matanya sangat tajam. Ada kilatan petir. Yin Bupo. Seseorang berbicara dan menyebutkan namanya. Duel hari ini antara keduanya, akhirnya salah satu adegan. Bab 1017. Hei, Yan Bupo, kamu tidak melihat ke cermin. Apakah kamu alasan kedua peri itu? Di arah lain, cibiran berdering dan lampu darah berkedip. Seorang pemuda berlumuran darah muncul di sisi lain Gunung Tianzu. Pemuda itu, pucat dan tampan, memberikan perasaan lembut. Suelozi, kamu terlihat setengah mati. Apakah kedua peri itu datang menemuimu? Yin Bupo mencibir. Masing-masing dari 5 wanita cantik di Zhongzu tidak hanya unik dalam penampilan, tetapi juga unik dalam bakat. Secara alami, ada banyak pengejar. Banyak Tianjiao kelas 2 adalah pengejar mereka, dan bahkan 5 raksasa muda. Telah dikabarkan sebelumnya bahwa Yin Bupo dan Suelozi adalah pengejar peri cendana. Pada saat ini, 2 Tianjiao besar tiba, dan mata orang-orang akhirnya menjauh dari Jing Pongling dan Pri Cendana, dan menatap Yin Bupo dan Suelozi. Hari ini, keduanya akan memulai pertempuran yang mengguncang dunia. Lu Ming juga melihat kedua pria itu. Akan segera diketahui apakah Tianjiao kelas 2 Zhongzu berada di level Kaisar dan Tuhan. Yin Bupo, kamu beruntung bisa lolos dari pertempuran keberuntungan terakhir, dan hari ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya. Suelozi mencibir. Haha, terserah kamu. Kamu yang mati hari ini. Yan Bupo mencibir, dan dengan teriakan panjang, dia berubah menjadi elang besar. Elang itu penuh dengan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Yin Bupo bukanlah keluarga manusia, melainkan keluarga iblis. Tian Yingbao adalah kekuatan dari klan iblis. Kebanyakan dari mereka adalah semua jenis monster tipe elang. Tentu saja, masih banyak burung dan binatang lain, tetapi di antara mereka, monster tipe elang adalah yang utama. Dikatakan bahwa pemilik kastil-kastil Tianying adalah kaisar elang yang kuat. Yin Bupo memiliki darah elang suci Lei Xuan, dan konsentrasi darahnya sangat menakjubkan. Ledakan. Darah Luozi berkata dengan mudah, tetapi tidak berani meremehkan aksinya. Nafas seluruh tubuh meledak, cahaya warna darah membumbung ke langit. Membunuh. Yin Bupo meraung dan sayapnya menjadi satu kipas. Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan berkumpul dan berubah menjadi pedang kilat dan menebas Suelozi. Pedang berdarah. Suelozi memegang kekosongan dengan satu tangan, dan cahaya darah yang tak berujung mengembun. Itu berubah menjadi pisau panjang berdarah. Setelah minum banyak, dia menghentikannya. Pedang berdarah itu tiba-tiba terpotong, dan kekosongan itu menggulung seperti gelombang air. Itu bertabrakan dengan pedang guntur dan kilat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang Ki dan tenda pedang menyapu ke segala arah. Banyak praktisi yang lemah menjadi pucat dan mundur satu demi satu. Lu Ming, Maniak Chu, dan Zhang Wenjing berdiri diam dan menonton dengan cermat. Yin Bupo dan Suelozi, 2 orang dalam sekejap untuk melawan puluhan jurus. Suelozi, aku sudah tidak melihatmu selama lebih dari setengah tahun, dan kamu belum membuat kemajuan apapun. Yin Bupo mencibir. Lebih dari cukup untuk menekanmu. Suelozi mencibir. Apakah itu? Yin Bupo mencibir, sayapnya dan peluit panjang, darahnya mendidih, langit penuh guntur dan kilat, kilat tak terbatas, seolah-olah penuh dengan langit. Sua. Sayap Yan Bupo, seolah berubah menjadi pisau kilat, memotong segalanya, menjadi darah Luozi. Dunia yang haus darah. Suelozi berteriak, dan seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Setengah lingkaran topeng cahaya berwarna darah berdifusi, dan kekuatan menelan yang mengerikan berdifusi keluar. Meski berjauhan, banyak orang merasa darah di tubuhnya gelisah, seolah hendak keluar dari tubuh. Metode Aola Sueluo yang haus darah. Wajah Gila Chu bermartabat. Ekspresi Lu Ming bergerak. Dia merasa bahwa Dharma yang haus darah ini mirip dengan kekuatan fagositik Jiulong. Namun, Dharma yang haus darah hanya ditujukan pada darah, yang jauh lebih tidak mendominasi daripada kekuatan melahap Jiulong. Ledakan. Pedang petir Yan Bupo, terpotong di tirai cahaya berdarah, membuat raungan yang mengejutkan. Namun, dia juga dipengaruhi oleh Dharma yang haus darah. Darahnya gelisah di tubuhnya, dan kekuatan bertarungnya terpengaruh. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Mencicit.
Pada saat ini, suara menusuk terdengar, dan di atas kepala Suelozi, seekor kelelawar besar muncul. Kelelawar ini berwarna merah dengan darah di sekujur tubuhnya. Matanya dingin dan penuh cahaya haus darah. Kelelawar hari bersayap darah, binatang yang sangat mengerikan, jelas bahwa darah Suelozi adalah kelelawar darah. Di sekujur tubuh kelelawar bersayap darah, terdapat 8 cakra terang yang bersinar dan menyilaukan. Darah tingkat 8. Tingkat darah Suelozi sama dengan tingkat darah Kaisar dan Tuhan. Suelozi menggunakan fusi darah untuk menjelma sebagai kelelawar langit bersayap darah, bertarung dengan Yin Bupo. Semburan energi yang menakutkan, dan ruang terus bergetar, seolah-olah akan terkoyak kapan saja, dan telah sepenuhnya terdistorsi dan berubah bentuk. Kekuatan yang menakutkan menyebar sejauh ribuan mil, dan banyak puncak tersapu menjadi debu dalam sekejap. Namun, sebagian besar kekuatan jatuh di Gunung Tianzu. Namun, tampaknya Gunung Tianzu benar-benar senjata para lelaki kuat kuno. Kekuatan mengerikan jatuh di atasnya, dan Gunung Tianzu tidak rusak sama sekali, dan hanya jejak yang tersisa di atasnya. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung lebih dari 100 gerakan, dan mereka masih saling berhadapan. Ini hari yang baik, bukan? Ada seorang lelaki tua dengan kelahiran sempurna, yang terkejut. Dia memiliki perasaan bahwa, dengan kultivasi spiritualnya yang sempurna, apalagi bertarung dengan dua orang, dia akan dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan bahkan jika dia bergegas dan berada dalam jarak 100 meter dari pertempuran di antara mereka. Tidak mungkin seorang pejuang dengan jiwa yang sempurna untuk melawan sama sekali. Pencapaian kedua pria itu seharusnya berada di atas 9 tingkat dari kondisi kelahiran roh. Tapi kekuatan bertarungnya terlalu mengerikan. Aku khawatir mereka mendekati tingkat Dewa Roh. Bahkan jika mereka tidak dapat benar-benar melawan Dewa Roh, itu tidak akan jauh lebih buruk. Jika mereka menembus tubuh roh yang sempurna, mereka akan benar-benar mampu melawan roh yang kuat dan alam dewa. Mengerikan, roh bisa melawan Dewa Roh. Terlalu mengerikan. Para penonton, sambil menonton dan berkomentar, terkejut. Bahkan beberapa orang kuat di alam roh dan alam roh memiliki wajah yang serius. Ini sangat kuat, ini benar-benar kebanggaan Kaisar dan Tuhan. Lu Ming diam-diam berpikir di dalam hatinya, dan matanya bermartabat. Sekarang dia menyimpulkan bahwa Tianjiao kelas 2 Zongzu pasti setingkat Tianjiao Kaisar. Tidak diragukan lagi, ada lebih dari 20 Tianjiao seperti itu di Zongzu. Ini luar biasa. Aku tidak tahu level apa yang telah dicapai Kaisar dan Tuhan. Lu Ming berpikir. Setengah tahun yang lalu, kultivasi Kaisar dan Tuhan adalah puncak ke-8 dari Janin Roh. Sekarang, lebih dari setengah tahun kemudian, adalah normal bagi Kaisar dan Tuhan untuk mencapai puncak Janin Roh 9 kali lipat. Dimungkinkan juga untuk melangkah ke dalam kesempurnaan Janin Roh. Jika kita bertemu, kita akan tetap menjadi musuh Lu Ming. Apakah kekuatan tempurku saat ini adalah lawan mereka? Lu Ming diam-diam mengukur kekuatan tempurnya sendiri. Pada awal pertempuran Ki dan keberuntungan, Lu Ming mengandalkan cara menulis dan menyempurnakan. Kombinasi keduanya mampu menekan Dewa Kaisar, tetapi Dewa Kaisar tidak dikalahkan di satu sisi. Sekarang, cara pelatihan Lu Ming dipisahkan dari seni bela diri, dan efektivitas tempurnya telah melemah. Dibandingkan dengan konsep artistik air, Lu Ming lebih kuat dari air. Bahkan jika tidak ada cara untuk berlatih, kekuatan tempur Lu Ming masih kuat. Dia yakin bisa menekan pihak lain dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Tapi sekarang di Zongzu, untuk mencegah kebocoran identitas, Lu Ming tidak dapat menggunakan beberapa cara, dan kekuatan naga tidak dapat digunakan sama sekali, sehingga kekuatan tempurnya sangat lemah. Selain itu, Lu Ming sekarang berada di puncak 8 tingkat kultivasi. Jika dia bertemu Suelozi dan Yin Bupo, Lu Ming akan dikalahkan. Kultivasi aku harus ditingkatkan sesegera mungkin. Jika aku mencapai level 9 Janin Roh, aku tidak akan takut pada mereka bahkan jika aku tidak dapat berintegrasi dengan mereka dalam pertempuran yang sebenarnya. Lu Ming terus berpikir. Bab 1018. Bumi dan langit terus berguncang, separuh langit penuh guntur, separuh langit penuh darah. Guntur dan cahaya darah, tabrakan terus-menerus, serangan silang terus-menerus, orang tidak dapat melihat bayangan Yin Bupo dan Suelozi, hanya melihat cahaya dan bayangan di interles. Pertempuran berlangsung selama 2 jam. Langit, guntur, dan cahaya darah menghilang pada saat bersamaan. Kedua sosok itu berdiri di sisi langit, terengah-engah, dengan mata tajam dan mata bermartabat, saling menatap. Ini seri. Konon di awal pertarungan keberuntungan, kedua pria itu bertarung 1000 jurus, dan hasilnya tidak ada tandingannya. Hari ini, itu sama. Suelozi, aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa keterampilan. Kamu beruntung hari ini. Yin tidak mematahkan suara dingin itu. Aku yang mengatakan itu. Aku akan menyelamatkan hidupmu untuk saat ini. Suelozi juga mencibir. Mereka tidak melanjutkan pertempuran. Baru saja mereka bertarung 1000 jurus. Konsumsi mereka sangat besar. Terlebih lagi, keempat tuan itu seperti awan. Mereka juga harus menyimpan beberapa kekuatan untuk menjaga dari serangan dari seseorang secara diam-diam. Sepertinya kali ini mereka tidak akan bertarung lagi, kali ini seri. Suelozi dan Yan Bupo adalah musuh yang sangat kuat.
Memang, Kastil Tianjing dan Aula Sueluo saling berdekatan, dan kedua kekuatan bertarung tanpa henti. Yin Bupo dan Suelozi telah bertarung satu sama lain sejak kecil. Mereka tidak pernah menang atau kalah, tapi ini juga hal yang baik. Ada sebuah lawan seumur hidup, dan kemajuan mereka luar biasa. Adalah hal yang baik untuk memiliki saingan. Dalam kehidupan ini benar-benar zaman kemasan, dan bakat seperti awan. Jika kita selalu memiliki kesombongan seperti Yin Bupo dan Suelozi, mereka adalah sosok yang benar-benar tak terkalahkan di dunia. Tapi sekarang, ada lebih dari 20 sosok seperti itu, dan bahkan 5 raksasa muda yang lebih kuat. Di sekitar, banyak orang tidak bisa menahan nafas. Ada terlalu banyak arogansi di generasi ini. Kamu harus tahu bahwa arogansi kelas 2 seperti Yin Bupo dan Suelozi memiliki peluang untuk menembus ranah Kaisar Wu. Di masa lalu, ada baiknya memiliki 3 atau 2 di setiap generasi. Tapi di generasi ini, ada lebih dari 20, dan ada 5 raksasa yang lebih kuat. Bahkan Dong Huang, Nanming, Bei Yuan, dan Simu juga penuh talenta. Tianjiao seperti awan, dan semua Tianjiao berjuang untuk garis depan. Ini adalah zaman yang indah dan makmur. Seperti yang diketahui semua orang, perang telah usai, dan beberapa orang bersiap untuk pergi. Hadirin sekalian, 7 hari setelah cendana siap, perjamuan akan diadakan di Istana Dan King. Kamu diundang untuk berbicara dengan Tianjiao dan berbicara tentang minum. Apakah kamu ingin memberi aku wajah? Pada saat ini, suara yang renyah dan menyenangkan terdengar, adalah peri cendana. Mata semua orang berbinar. Haha, peri cendana secara pribadi mengadakan perjamuan raja dan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apakah ada alasan untuk tidak pergi? Gunung ajaib Junyu adalah yang pertama mengeluarkan suara, dan esensi di matanya berbinar. Terima kasih banyak. Peri cendana membungkuk sedikit. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk menghadiri perjamuan dan uang yang diadakan oleh peri cendana. Selama peri tidak menyukainya, mereka akan datang berkunjung saat itu. Yang lain berebut membuka mulut, berharap bisa menarik perhatian peri cendana. Terima kasih banyak, aku pergi dulu. Kamu bisa tinggal di kota Dan dulu, lalu kamu bisa pergi ke istana Dan King 7 hari kemudian. Setelah mengatakan itu, peri cendana membungkuk sedikit, lalu berjalan di udara dan pergi dari sini. Kemudian, Jing Pongling juga berbalik dan pergi, seperti peri di awan. Yin Bupo, bertarunglah di lain hari. Darah Luozi meninggalkan sepatah kata pun, berubah menjadi cahaya darah, tertinggal di sini. Dengan mencibir, Yan Bupo pergi dari sini, lalu yang lainnya berpencar. Kakak Chu, apa pesta Dan King itu? Lu Ming bertanya tentang Chu Kuang. Semua orang di Lembah Yaowang adalah penyuling Ming, terutama memurnikan pil. Pil di Lembah Yaowang terkenal di seluruh dunia, sementara beberapa pahlawan luar biasa di Lembah Yaowang akan mencairkan pil favorit mereka menjadi anggur, mengundang para pahlawan dari seluruh dunia untuk mencicipinya dan berteman dengan mereka. Oleh karena itu, meskipun Lembah Yaowang bukanlah kekuatan hegemonik, namun berdampak kekuatannya masih mengerikan. Chu Kuang menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Tradisi ini istimewa. Ayo pergi ke kota Dan dulu, istana Dan King, di kota Dan. Jalan gila Chu, segera, 3 orang terbang menuju kota Dan. Dalam perjalanan, Lu Ming juga tahu lebih banyak tentang kekuatan obat lembah raja. Lembah Yaowang, di masa lalu, juga merupakan kekuatan hegemonik. Tapi sekarang, karena tidak ada kaisar yang bertanggung jawab, ia telah mengundurkan diri dari tahta tuannya. Namun, kekuatannya masih sangat mengerikan dan tidak bisa dianggap remeh. Di lembah Raja Obat, ada lebih dari 1 yang tertinggi, dan mereka ahli dalam alkimia. Mereka pandai berteman dengan berbagai angkatan. Energi potensial mereka sangat penting. Dan Cheng dibangun di dasar lembah Yaowang. Ada banyak orang dan sangat sibuk. Ada berbagai macam pil di lembah Yaowang. Jika kamu menjualnya dari sini, kamu juga akan membeli berbagai macam jamu dan bunga. Oleh karena itu, sejumlah besar kamar dagang datang untuk menjual dan membeli pil. Kota Dan tidak jauh dari Gunung Tianzu, hanya setengah hari kemudian, 3 orang datang ke kota Dan. Banyak obat mujarab, banyak obat mujarab. Dan tidak tahu kapan, dan muncul di bahu Lu Ming, sepasang mata pencuri di mana-mana. Di kedua sisi jalan Dan Cheng, ada hampir semua toko obat ajaib. Aroma obat yang kaya datang dari segala arah, yang membuat orang energi. Pantas saja mata Dan acak-acakan. Chu Kuang dan Zhang Wenjing melirik Dan berpikir bahwa kura-kura kecil ini cukup menarik. Kakak Chu, Nona Wenjing, bagaimana kalau mencari tempat tinggal? Lu Ming Dao. Lu Ming ingin mencari tempat untuk ditutup. Bagus. Chu Gila dan Zhang Wenjing mengangguk, dan mereka menemukan penginapan untuk menginap. Di kamar hotel, hati Lu Ming bergerak dan sosoknya menghilang. Di dalam ruangan, hanya peta gunung dan sungai yang mengambang. Dalam gambar gunung dan sungai, Lu Ming duduk di tengah puncak gunung, dan sejumlah besar batu mentah muncul di sekelilingnya. Terobos semangat 9 dengan batu aslinya. Mata Lu Ming berbinar. Terakhir kali, ketika aku bertemu dengan Dewa Roh yang kuat di Aula Sueluo, aku memberitahu Lu Ming betapa banyak perbedaan antara dia dan roh yang kuat dan keadaan roh. Kali ini,
Melihat pertarungan antara Suelozi dan Yin Bupo, Lu Ming berada di bawah tekanan besar. Jika terlalu banyak baginya untuk ditingkatkan, itu tidak cukup baginya untuk meningkat. Awalnya, dia tidak berencana menggunakan batu mentah untuk meningkatkan prestasinya, karena sekarang dia menggunakan batu mentah untuk meningkatkan prestasinya. Konsumsinya benar-benar mengerikan. Sekarang tidak banyak batu mentah di tubuhnya. Awalnya, dia ingin menyimpan yang cadangan, tetapi sekarang dia tidak bisa mengelola sebanyak itu. Penting untuk meningkatkan kekuatannya. Mengaum. Ketika darah Jiulong muncul dan menelan, kekuatan menelan yang mengerikan pecah. Puluhan ribu batu asli pecah. Ki asli yang agung ditelan oleh darah Jiulong dan mulai disempurnakan dengan cepat. Ketika formula naga pertempuran dioperasikan, Ki asli terus disempurnakan dan diubah menjadi Yuan sejati. Yuan sejati berkumpul di embrio roh. Dengan penyempurnaan terus-menerus, embrio roh menjadi lebih kuat dan lebih kecil. Setelah memurnikan puluhan ribu batu mentah, jumlahnya puluhan ribu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari, ada lebih dari 300 ribu keping batu mentah yang disuling oleh Lu Ming. Segera. Di matanya, dia terus memurnikan, dan setelah hari lain, dia memurnikan hampir 100 ribu batu mentah. Ledakan. Tampaknya ada sesuatu yang rusak, napas Lu Ming sangat kuat, dan Yuan asli mengaum di tubuhnya, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Terobosan dalam kultivasi telah mencapai tahap awal dari 9 tahap lintai. Bab 1019. Wah. Saat ini, Lu Mingcai membuka matanya dan menunjukkan kepuasannya. Hanya konsumsi batu mentah yang membuatnya sedikit sakit hati. Sungguh menakjubkan bahwa 400 ribu batu mentah telah dimurnikan. Namun, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat dengan menembus 9 tingkat kultivasi lintai. Zhen Yuan luar biasa dan kuat, dan Gong Zhen Jutian dapat memainkan peran yang lebih kuat. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertarung dengan Yin Bupo dan Suelozi dengan kekuatan bertarung aku saat ini. Hati Lu Ming tergerak. Suelozi, atau Yin Bupo, berada di puncak lintai Jiuchong, sedangkan Lu Ming berada di tahap awal lintai Jiuchong, yang mirip dengan pertempuran Qi dan perang antara Kaisar dan Tuhan. Namun, pada saat itu, Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk menekan Kaisar dan para dewa hanya dengan bekerja sama dengan barisan. Tapi sekarang Lu Ming tidak memiliki cara pemurnian, tetapi juga mengintegrasikan konsep artistik air. Jika Lu Ming dapat melakukan yang terbaik untuk melakukan fusi darah, Lu Ming pasti akan menekan Suelozi atau Yin Bupo, tetapi dia tidak dapat menggunakan fusi darah, maka Lu Ming tidak yakin. Tapi setidaknya, Lu Ming pasti akan tetap tak terkalahkan. Masih ada 3 hari untuk perjamuan dan Wang. Ayo pergi ke kota dan dulu. Lu Ming bangkit dan berjalan keluar dari pintu. Setelah meraba sejenak, dia menemukan bahwa kamar Cukuang dan Zhang Wenjing kosong. Mereka juga harus keluar dan berbelok. Dan Cheng, seperti kota komersial besar, penuh dengan toko, jenis obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya, pil, biarkan Lu Ming membuka mata. Beberapa toko, bahkan bisa membeli pil 8 kelas, tapi harga itu, di atas teror. Di beberapa tempat, ada kios yang penuh dengan mereka. Pemilik kios akan menjual beberapa barang aneh, beberapa di antaranya mungkin merupakan harta langka, beberapa mungkin hanya produk limbah. Tempat seperti itu disebut distrik Taobao. Ujian utama keberuntungan, dapat membeli barang-barang bernilai sangat tinggi. Tentu saja, itu juga membutuhkan penglihatan. Di sini, itu menarik banyak orang. Ada begitu banyak orang di jalanan. Lu Ming berkeliaran di kerumunan, melihat ke timur dan barat. Gunung Bahu, dan sepasang mata juga di mana-mana tujuan acak. Kemarilah, dan datang ke roh, terancam dengan penglihatannya, harta apapun, tidak bisa lepas dari matanya. Sayangnya, setelah tur, aku tidak menemukan apapun. Ada hal-hal aneh di zaman kuno. Beberapa yang disebut rumput roh adalah rumput di jalan. Mereka digunakan untuk membodohi orang, dan beberapa prajurit roh yang ditinggalkan digunakan untuk melayani sebagai prajurit perang yang tersisa dari zaman kuno. Beberapa orang bahkan mengambil beberapa batu dengan santai, mengatakan bahwa ada harta karun yang encer di dalam batu tersebut, dan harganya sangat tinggi. Setelah terjual habis, itu diuntungkan. Itu, Lu Ming, giok ungu di depanku. Ya, giok ungu yang dibeli gadis kecil itu. Sangat berguna jika kamu membelinya. Lu Ming melihat sekeliling, suara dan tiba-tiba terdengar di telinganya, penampilan yang bersemangat. Semangat Lu Ming bergetar dan melihat ke depan. Di depan sebuah warung, 2 wanita muda berdiri di depan warung. Salah satunya mengambil sepotong giok ungu dari pemilik warung. Ini adalah giok ungu yang dikatakan Dandan. Giok ungu itu sangat umum, apakah itu harta karun? Lu Ming terkejut. Kamu tidak bisa membandingkan penglihatanmu. Lu Ming, kamu bisa menghasilkan banyak uang dengan membelinya. Teriak Dandan. Tanpa ragu, Lu Ming melangkah maju ke kios. Dia melirik giok ungu di tangan wanita itu dan berkata, giok ungu ini warnanya bagus. Bisa dibeli kembali untuk membuat liontin giok untuk kakakku. Bagaimana aku bisa menjual giok ini, kakak? Pemilik warung adalah seorang pria parubaya. Dengan senyum sederhana, dia berkata, Tuan muda, kamu terlambat.
Batu giok ungu ini baru saja dibeli oleh nona ini. Ya. Sayangnya, Luming memperhatikan wanita muda itu. Wanita muda sangat cantik. Di usia 20-an, mereka adalah wanita cantik yang langka. Setelah dia mengikuti wanita lain. Dia harus menjadi gadis pelayan. Gadis ini, giok ungu ini, bisakah kamu memberikannya padaku? Luming Yibao Kuan lakukan. Halo, batu giok ungu ini dibeli oleh nona aku dulu. Mengapa aku harus memberikannya kepada kamu? Gadis pelayan di belakang wanita itu memimpin panggilan. Bukan apa-apa, aku hanya berpikir giok ungu itu terlihat bagus. Aku ingin membelinya kembali dan membuat liontin giok untuk adik iparku. Karena gadis ini membelinya lebih dulu, aku tidak akan memenangkan hati orang lain. Luming tersenyum dan memeluk tinjunya, lalu dia pergi. Meski sayang untuk dilewatkan, karena sudah dibeli, Luming tidak akan mengambilnya dengan paksa. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Saat ini, wanita muda itu menelepon, dan Luming berhenti. Faktanya, aku baru saja membeli batu giok ungu ini hanya karena aku pikir itu bagus, dan itu tidak berguna. Karena Tuan Muda menghargainya, aku akan memberikannya kepada kamu. Wanita muda itu maju dan menyerahkan batu giok itu kepada Luming. Luming cukup terkejut dan tidak mengambilnya untuk sementara waktu. Nah, ambillah. Jika tidak, kamu akan menyesalinya. Dan terus menyuarakan Luming. Luming merenung sejenak, mengulurkan tangan untuk mengambil Ziyu dan berkata, aku Lu Shaoxing, terima kasih atas gioknya. Aku tidak tahu nama gadis itu. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, aku akan melakukannya pasti membayar kamu untuk hadiah batu giok. Gadis kecil Zhou Xin, sama-sama. Wanita muda itu tersenyum. Jadi Nona Zhou, yang juga datang untuk menghadiri perjamuan Raja Dan. Tanya Luming. Ya, tujuan Tuan Lailu di sini sama dengan tujuanku. Zhou Xin tersenyum dan menantikan penampilannya. Kemudian, setelah beberapa patah kata, Luming pergi karena Dan mendesak Luming untuk kembali dan memintanya untuk memotong giok ungu itu. Akan ada kejutan. Nona, mengapa kamu memberikan batu giok ungu itu kepada anak laki-laki itu? Setelah Luming pergi, gadis pelayan itu tidak senang. Gadis bodoh, di mana tempat ini? Dan Cheng, kali ini, banyak pahlawan muda datang untuk menghadiri perjamuan kayu cendana dan King. Dia tampaknya memiliki sikap yang luar biasa. Mungkin dia adalah orang Tianjiao. Dia bisa berteman dengan sepotong tidak berguna giok ungu. Kenapa tidak melakukannya? Zhou Xin tersenyum tipis. Nona, kamu bijak. Pembantu menyanjung. Segera, Luming kembali ke penginapan. Setelah memasuki ruangan, ia langsung memasuki peta gunung dan sungai. Telapak tangan bersinar, dan batu giok ungu muncul di tangan. Giok ungu ini terlihat sangat biasa. Apakah benar-benar ada harta langka di giok ungu? Luming, potong giok ungu ini, hati-hati. Dan bertanya. Luming mengulurkan jarinya, dan Zenyuan menyebar, mengembun menjadi pedang tajam, dan perlahan memotong ke arah batu giok ungu. Giok ungu itu seukuran 2 kepalan tangan. Luming memotongnya dengan hati-hati. Saat hendak dipotong menjadi setengah, lingkaran cahaya putih susu berdifusi keluar. Ada sesuatu di giok ungu. Begitu mata Luming cerah, dia perlahan memotong giok ungu di sekitarnya, meninggalkan giok susu seukuran lengkeng di tangan Luming. Giok macam apa ini? Luming sedikit penasaran, karena batu giok ini terlihat biasa dan sama sekali tidak terlihat seperti harta langka. Nah, apakah batu Nayuan adalah harta langka? Dan menyeringai. Apakah ini batu Nayuan? Luming tiba-tiba melebarkan matanya. Bab 1020. Sebenarnya, itu adalah batu Nayuan. Luming sangat gembira. Batu Nayuan adalah harta yang sangat luar biasa, karena dapat menyimpan yuan asli seorang pejuang. Selama prajurit memasukkan yuan asli ke dalam batu Nayuan terlebih dahulu dan menyimpannya terlebih dahulu, ia dapat langsung menyerap yuan asli dari batu Nayuan saat perlu digunakan, karena ini adalah yuan asli dari prajurit itu sendiri, dan dapat digunakan langsung tanpa konversi. Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir tentang kelelahan Zenyuan. Batu Nayuan adalah harta langka untuk seni bela diri. Terkadang, itu bisa melindungi nyawa orang. Apalagi batu Nayuan bisa digunakan dalam waktu yang lama dan jarang muncul di pasaran. Begitu muncul, harganya akan tinggi. Luming tidak pernah menyangka akan ada batu Nayuan di batu giok ungu ini. Aku tidak tahu apakah batu Nayuan ini dapat menanggung yuan asli aku. Luming merenung. Batu Nayuan yang berbeda dapat menyimpan elemen nyata dalam jumlah terbatas. Batu Nayuan biasa tidak dapat menyimpan yuan asli seorang kaisar. Jika yuan asli kaisar diimpor, aku khawatir batu Nayuan akan langsung meledak. Batu Nayuan yang berbeda dapat menyimpan jumlah elemen nyata yang berbeda. Cobalah. Memegang batu Nayuan di tangannya, Luming terus memasukkan Zenyuan ke dalam batu Nayuan. Benar saja, begitu Zenyuan memasuki batu Nayuan, itu disimpan di batu Nayuan. Setelah beberapa saat, Luming berada di batu Nayuan. Senang bisa menanggungnya. Luming sangat gembira. Dengan cara ini, Luming dapat menggunakan yuan asli, sangat meningkat.
Kekuatan Zhen Jutiamong sama dengan seni bela diri tingkat menengah ke bawah. Konsumsi Zhen Yuan terlalu buruk, Lu Ming tidak berani keluar sebelumnya. Kalau tidak, Zhen Yuan di tubuhnya akan terkuras. Tapi sekarang, Lu Ming tidak takut. Bahkan jika dia tiba-tiba terkuras dan memiliki batu Nayuan, dia dapat mengisi kembali Zhen Yuan dalam sekejap. Dengan cara ini, Lu Ming benar-benar memiliki gada pembunuh. Meskipun dia tidak bisa memberikan kekuatan penuh Zhen Jutiamong, kekuatannya jauh lebih kuat daripada dia hanya bisa menggunakan beberapa lapisan dengan hati-hati. Selanjutnya, Lu Ming mengeluarkan batu aslinya dan mulai memulihkan Zhen Yuan. Ketika Zhen Yuan pulih sepenuhnya, Lu Ming terus memasukkan Zhen Yuan ke dalam batu Nayuan. Dia meramalkan bahwa batu Nayuan ini harus mampu menanggung Yuan sejati dari jiwanya. Artinya, sebelum Lu Ming menerobos dualitas Dewa Roh, batu Nayuan ini adalah gada pembunuh Lu Ming. Ketika Lu Ming memasukkan Zhen Yuan 5 kali berturut-turut, Lu Ming berhenti. 5 kali Yuan nyata, setara dengan 5 kali Yuan aslinya, sudah cukup untuk saat ini. Setelah memulihkan Zhen Yuan, Lu Ming keluar dari penginapan lagi. Perjamuan dan King masih ada 1 hari, akan dimulai, kota dan, semakin banyak orang. Selain orang-orang yang menonton pertarungan antara Yin Bupo dan Suelozi terakhir kali, ada orang lain yang datang untuk melihat berita tersebut. Tentu saja kebanyakan dari mereka adalah generasi muda. Kayu Cendana bukanlah tempat yang baik untuk bergaul dengan anak muda. Lu Ming berjalan-jalan dengan dandan, berharap mendapatkan panen lagi. Sayangnya, setelah lingkaran panjang, tidak ada panen. Lu Ming menertawakan dirinya sendiri, mengetahui bahwa dia terlalu rakus. Terakhir kali dia mendapatkan batu Nayuan, itu adalah kebetulan. Dia merasa kasihan pada Zhou Xin. Dia telah membelinya terlebih dahulu dan kemudian memberikannya kepada Lu Ming. Lambat laun, Lu Ming mengembara ke utara Dancheng. Ada lebih sedikit bangunan di sini, tetapi ada banyak bukit. Aku mencium wanginya. Wangi obat yang kuat, ada obat ajaib. Hidung Dandan tiba-tiba bergerak, lalu meluncur ke bawah bahu Lu Ming, ke arah depan saya Ziran, sangat cepat. Orang ini. Lu Ming, terdiam, mengejarnya. Setelah melintasi bukit dan sampai di ngarai, kecepatan Dandan sedikit melambat, dorong kiri ke kanan, dan bergegas ke lembah. Lu Ming mengerutkan kening. Lembah ini penuh dengan prasasti. Sekarang Lu Ming tidak memiliki api spiritual dan tidak dapat menerobos. Namun, jika kita tidak dapat menghentikan pertempuran, kita mungkin tidak dapat menghentikan Lu Ming. Meskipun Lu Ming tidak memiliki api spiritual, dia masih memiliki pemahamannya tentang jalan Minglian, dan dia juga bisa merasakannya dengan pemahaman tubuh sekundernya tentang jalan Minglian. Selama periode waktu ini, aku berada di Gunung Liangyi dan berlatih dengan sepenuh hati. Kecepatan kemajuannya luar biasa. Tubuh kedua tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Dengan penambahan Qi, pemahaman meningkat 10 kali lipat. Di bawah budidaya satu pikiran, kemajuannya jauh lebih cepat daripada tubuh Master Lu Ming. Pemahaman tentang cara kultivasi ditingkatkan setiap hari. Oleh karena itu, meskipun Lu Ming tidak memiliki api roh, dia masih memiliki penglihatan. Meskipun susunan ngarai ini brilian, Lu Ming masih melihat kekurangannya saat melihatnya. Setelah merenung sejenak, Lu Ming melangkah keluar, bergerak maju dan mundur, kiri dan kanan, menuju lembah. Segera, dia sampai di kedalaman lembah. Di lembah yang dalam, Lu Ming melihat ladang tanaman obat. Di lapangan, banyak jenis tumbuh-tumbuhan ajaib ditanam. Aroma obatnya tak tertandingi, dan mengambang di lembah. Obat ajaib ini semuanya level 7. Lu Ming terkejut. Lu Ming menemukan bahwa hampir semua obat ajaib di lapangan adalah keajaiban tingkat 7, dan jumlahnya tidak kurang dari 1000. Pada saat ini, Dandan berguling-guling di bidang kedokteran, matanya yang bersemangat bersinar, cakarnya terus-menerus mencengkeram ramuan di lapangan, dan terus-menerus menjejalkannya ke dalam mulutnya. Dandan, cepatlah! Desak Lu Ming. Ladang obat yang luas ini tidak mungkin menjadi barang tanpa pemilik di kota dan ini. Itu pasti ditanam oleh para ahli dari lembah Yaowang. Bahkan Lu Ming takut mencuri ramuan orang lain di wilayah orang lain. Setelah sekian lama, Dandan memasukkan ratusan ramuan ajaib ke dalam mulutnya, yang semuanya adalah kelas 7. Barang-barang itu bagus untuk penglihatan dan pencuri. Di mana pencuri yang berani mencuri obat di sini? Tiba-tiba, gambar yang indah keluar dari lembah. Di udara, prasasti memenuhi udara, dan deretan lampu berkelap-kelip ke arah Dandan. Tidak baik. Dandan kaget, dan saya Zi berlari dengan liar. Anggota tubuhnya ditarik ke dalam cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura terbang di udara. Dia menghindari barisan satu persatu dan terbang menuju Lu Ming. Kayu cendana. Melihat bayangan yang indah itu, Lu Ming terkejut. Bayangan indah di lembah sebenarnya adalah cendana kayu peri cendana. Tubuh Lu Ming bersinar dengan cahaya. Tubuhnya berubah dengan cepat dan menjadi penampilan lain. Dia meraih Dandan dan mundur dengan cepat. Tinggalkan untukku. Peri cendana menari dengan tangan gioknya, dan api roh alisnya bersinar. Di tanah di sekitar Lu Ming, ada susunan terus-menerus yang muncul. Mata Lu Ming berbinar, matanya menyapu dan langkahnya melangkah. Setiap langkah sangat misterius. Dia menginjak kelemahan susunan dan melangkah mundur. Setelah beberapa tarikan napas, Lu Ming mundur sejauh 1 kilometer lagi. Sandalwood Fiery Light terdengar, berhenti,
mata yang indah menunjukkan warna yang sangat terkejut, tidak melanjutkan untuk memulai dan mengejar. Memanfaatkan kesempatan ini, Luming melintas dengan cepat, dan segera meninggalkan ngarai dan menghilang. Aneh, sungguh aneh. Aneh bahwa kita dapat melihat kelemahan susunan secara sekilas, untuk menghindari serangan susunan dan mundur dengan tenang. Sungguh aneh. Ini pertama kalinya aku bertemu seperti itu benda. Peri cendana berbisik dengan rasa ingin tahu di matanya. Itu sebabnya dia tidak mengejar. Terima kasih sudah subscribe Penatua.